Manusia itu di dalam hidupnya kalau dia nggak ngapa-ngapain pun dia pasti susah. Mau orang hidup agama, mau orang hidup nggak beragama, somehow dia pasti akan merasakan sengsara. Apa poin terbesar yang Ustadz lihat dari Rasulullah yang bikin ini orang benar nih? Aku merasa dunia ini nggak adil dalam artian dulu zaman dulunya Nabi itu kayak diturunkan nabi-nabi banyak kan. Sekarang kenapa nggak ada nabi yang diturunkan sama sekali? Bagus jadi banget. kayak kita jadi susah untuk percaya. Logika simpel gue yang nggak tahu ini benar atau enggak, kan Nabi itu membawa berita. Nabi Muhammad terakhir karena basically beritanya sudah lengkap. Ibarat series nih, udah season final, udah episode terakhir gitu. Ngapain jadi untuk apa lagi ada nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti, apa jawabannya Uhti? Tadi Feren ada pertanyaan terkait Rasulullah. Apa? Wow. Apa yang mau lu tanyain ke Ustadz Felix tadi? Apa? Siapa nama asli Rasulullah lengkapnya? Lengkap dan panjang. Yesus. Hah? Mampus kan lu, gak nyangka kan lu. Gak nyangka kan lu jawabannya. Nama asli. Terus Muhammad itu siapa? Muhammad ya Rasulullah. Emang Yesus bukan Rasulullah? Nggak ngerti. Nah. Ini nih. Maksudnya Ini nih. Makanya kalau lu pusing, lu harus siap-siap proris. Iya, proris kaplek. Tapi belum stres. Yang ada Oke. ibu Belum stres kan? Oh ya udah, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Jadi gini ceritanya. Rasul itu artinya adalah Rasul dari kata utusan. Oke. Rasul. Berarti kalau Rasulullah atau kalau dipisah Rasul Allah, berarti utusan Allah. Makanya aku bilang utusan Allah tuh bisa jadi Isa atau Yesus, bisa jadi Muhammad, bisa jadi terus kemudian Musa, bisa jadi terus kemudian Ibrahim atau Abraham. Itu semua adalah Rasulullah. Tunggu, tapi berarti yang 25 nabi itu apakah mereka semua udah masuk kategori Rasulullah berarti? Nah, ada ulama yang membahas begini. Beda antara nabi dan rasul. Nabi itu asal katanya dia artinya pembawa berita. Ya, jadi nabi artinya pembawa berita. Sedangkan rasul pembawa risalah atau risalah itu pembawa pesan. Nah, kalau misalnya di Islam itu rasul punya kitab. Rasul bawa kitab. Misalnya contoh ya, Daud itu bawa kitab. Lalu Kitab terus kemudian Al-Quran, bukan? Daud Zabur. Oh beda lagi. Oke. Zabur. Lalu terus kemudian Musa bawa kitab Taurat. Oh. Taurat tahu Taurat. Hukum Taurat ya. Hukum Taurat. Iya. Taurat itu kalau di Alkitab lu baca 5 surat yang pertama di kitab suci Perjanjian Lama itu Taurat. Jadi Kejadian, terus kemudian Keluaran, Ulangan, Bilangan dan seterusnya itu adalah Taurat, 5 kitab yang pertama. Nah, 5 surat yang pertama. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu juga Rasul, tapi selain itu adalah Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Nah, mereka dapat kitab dari mana? Dapat kitab dari Allah. Jatuh dari langit. Bagus juga, bagus banget. Karena itu kukira dulu begitu. Nah, terus dari Ternyata tidak. Dari? Alkitab dari mana? Belum pelajarin. Belum pelajarin. Oke, bagus. Kali ini jujur tapi. Bagus banget. Jujur deh. Alkitab itu ada 2. Berarti ada kitab suci perjanjian. Alkitab itu terbagi 2. Ada kitab suci perjanjian lama, ada kitab suci perjanjian baru. Nah, kalau kitab suci perjanjian lama kan aku bilang ada Taurat, lalu terus kemudian ada Mazmur dan segala macam. Nah, itu semua itu diturunkan dari Allah lewat revelation namanya wahyu. Masih ingat gak wahyu? Dibisikin malaikat. Dibisikin malaikat bisa, dapat ilham bisa, dibacain kepada dia bisa. Artinya itu adalah revelation dari Allah kepada para rasul. Itu adalah kitab-kitab itu sebenarnya. Nah, itu jawabannya. Terus dapat dari kan fisik kan? Tunggu. Enggak dong. Oh, kitab itu bukan fisik. Bukan. Al-Quran itu baru berbentuk buku, baru bentuk Al-Quran itu di zamannya Utsman. Iya. Pas di zaman Rasulullah Ngafalin. bentuknya Iya, ngafal. Tapi lu bagus. Lu tahu dia bagus. Alkitab kitab itu bentuknya fisik itu betul. Tapi dalam arti umum ya, nanti ada arti khusus lagi sih. Karena gini ya, kata-kata kitab asal katanya adalah menulis. Oke. Berarti kitab artinya tulisan. Iya. Nah, berarti tulisan berasal dari fisiknya kan tulisannya kan ya. Berarti itu betul sih. Tapi bukan turun dalam bentuk fisik. Tapi dia turun dalam bentuk wahyu, masuk ke dalam diilhami, lalu kemudian dia bacain kepada manusia yang nulis dalam bentuk kitab. Manusia itu maksudnya bukan nabi. Bukan nabi. Contoh misalnya kitab suci perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya. Dia manusia atau bukan? Iya. Manusia kan? Nah, berarti yang nulis manusia. Tunggu Ustaz, tapi kita
seingat saya kita pernah bahas yang di zamannya Nabi Sid kan ada turun yang lembaran-lembaran itu kan Suhuf, disebutnya kan. Iya. Itu apakah kemungkinan besar memang literally lembaran turunnya atau sama bentuknya seperti kitab-kitab yang kita kenal sekarang yang cuma sebenarnya dibacain, dibisikin, betul. wahyu. Bagus banget lagi. Jadi gini. Nah, ini mulai agak meningkat nih pembahasannya. Pay attention ya. Tadi kalau kitab dalam bentuk umum artinya ada tulisan. Sekarang Alkitab dalam bentuk khusus itu bisa jadi adalah sesuatu yang bersifat bukan benda, tapi bersifat kayak goib. Contoh ya, misalnya di dalam Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fi, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kata itu zalika? Berarti itunya dulu adalah sesuatu yang memang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Jadi bentuknya sudah kayak buku gitu kan ya, tapi bukan bentuk fisik. Bisa dipahami gak? Contoh kayak gini nih misalnya, ketika aku bilang gini, aku apal buku di kepalaku. Apakah ada buku di kepalaku? Enggak kan? Tapi maksudnya adalah sesuatu yang bersifat imajiner. Nah itu adalah tadi suhuf itu bisa jadi imajiner, karena artinya lembaran-lembaran. Suhuf itu apa isinya? Suhuf itu artinya lembar-lembar. Maksudnya isinya dalam kitab. Bagus. Kitab itu terdiri dari lembaran-lembaran. Oh jadi nabi yang bawa kitab itu dia cuma dapat penggalan-penggalannya doang. Bisa dikatakan gini. In a way ya kan? Kenapa? Enggak juga. Jadi in a way bisa dikatakan begitu. Tapi intinya adalah sesuatu yang memuat tulisan kan sebenarnya kan ya. Sesuatu yang memuat perintah, sesuatu yang memuat ajaran, sesuatu yang memuat panduan, itu artinya sesuatu yang artinya suhuf itu artinya. Jadi bukan lembaran. Berarti aturan-aturan itu dari zaman Adam tuh belum lengkap dong. Karena kitab-kitab setelah Adam kan banyak nabi-nabi kan. Ini pertanyaan kritis yang gue dengar dari lu. Bagus. Ini pertanyaan kritis. Lu mulai berkembang sih. Pengobatan Anda berhasil. Lu udah mulai berkembang sih. Lu tau nggak? Itu pertanyaan yang diajukan oleh para orientalis untuk membantah bahwa agama itu benar. Berarti agama dulu nggak lengkap dong, dan itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Tapi untung aku tahu jawabannya, jadi aku nggak terjebak. Jadi gini sebenarnya, tidak bisa kita katakan tidak lengkap juga sih. Tapi lebih kepada dalam setiap masa dan setiap peradaban itu sebenarnya nilai yang diberikan dari para nabi itu sama. Cuma konteks yang ada di dalam masyarakat atau peradaban itu berbeda-beda. Sehingga ketika diturunkan pada Nabi Syeds mungkin tidak serumit ketika diturunkan pada Nabi Muhammad. Makanya suhufnya kan paling sekitar 50-an suhuf kan. Nah tapi kemudian kepada Nabi Ibrahim misalnya atau kepada Nabi Daud misalnya, kepada Nabi Isa misalnya mungkin lebih lengkap daripada itu karena interaksi di antara manusianya sangat simpel sekali, sangat sederhana. Oh jadi disesuaikan sama pada zaman itu. Betul. Peradaban. Benar. Tapi gue balik lagi tadi, Rasul udah pasti nabi, nabi belum tentu Rasul. Yang ngemastiin Rasul itu Rasul gimana? Nah dia punya kitab, dia punya risalah. Itu aja. Dibelah itu aja. jantungnya. Enggak juga sih, karena setiap nabi punya sendiri-sendiri pengalaman-pengalaman seperti itu. Katanya dibelah jantung. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah Muhammad. Oh Muhammad doang. Iya. Kenapa yang lain enggak? Yang lain bisa jadi dengan cara yang lain lagi. Iya, caranya beda. Coba lihat ya. Nabi Isa apa? Bagus, gue baru mau jelasin. Nabi Isa itu begitu dia lahir, dia bisa ngomong. Oh, oke. Nabi Daud. Nabi Daud itu dia bisa melembutkan besi dengan tangannya. Semua besi. Dilembutkan maksudnya jadi cair. Jadi cair di tangannya. Dan di zaman dia baju zirah pertama dibuat. Keras nih besi nih, dipegang sama dia bisa. Nah, gitu maksudnya. Oh dia kayak terus dia membentuk jadi baju zirah. Besi. Betul, salah satu tukang besi. Wow. Iya, kok lu tahu? Hah? Kok lu bisa tahu? Karena ngelembutin besi pasti dia ngerasa talentnya di sana jadi tukang besi. Enggak, logikanya sebenarnya masuk sih. Bagus sih. Sebenarnya terlalu sederhana tapi iya juga ya. Selain tukang besi, nggak tahu. Nabi Daud ya. Setiap nabi ingat baik-baik adalah penggembala kambing. Oh bukan domba semuanya. ya? Penggembala domba kambing sama. Domba kambing. Oke. Iya. Terus kalau Nabi bahasa Nuh? kita kambing. Nabi Nuh itu sedikit banget sih diceritakan. Tapi dia adalah orang yang mendapatkan ilham untuk bangun kapal kan. Oh. Jadi salah satu mujizatnya menurutku adalah foreseeing. Iya. Nah, Nabi Isa tuh ngomong waktu bayi. Iya. Ada beberapa pendapat. Pertama, dia ngomong gini, ketika dia dilahirkan, terus kemudian dia ngomong di situ. Itu pertama pendapatnya. Yang kedua adalah ketika dia, jadi gini ceritanya. Lu bisa bayangin ya, Maria itu adalah
cewek solehah, baik-baik nih. Bayangin dia pacarannya nggak pernah tuh, ya kan? Karena udah baca, udah putusin aja enggak. Nah, kan dia pacarannya juga nggak pernah nih. Ketika dia nggak pernah pacaran, tiba-tiba ini cewek gampangnya kalau sekarang ya dia di masjid terus, tiba-tiba hamil. Nggak ada bapaknya dan hamilnya menurut beberapa tafsir adalah langsung gede. Iya, 1 atau 2 hari. Oke, waktu itu sama Nabi Yusuf nggak? Yusuf, bukan. Nabi Yusuf beda. Kalau di dalam Kristen, Yusuf adalah tunangannya Maria. Oke, kalau dalam Islam? Tidak ada. Oh, nggak ada Yusuf juga? Nggak ada. Nggak ada berhubungan sama sekali. Tidak ada berhubungan sama sekali. Jadi lu bisa bayangin dia bawa anak yang sudah digendong ke depan orang-orang, padahal dia dikenal sebagai ukhti solehah. Apa kata orang? Wah, langsung dibilang pelacur. Pezina nih, pezina. Maka di dalam Alkitab kan dituliskan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwasanya Maria adalah pelacur. Iya. Kenapa memilih Maria ya? Nah, bagus sekali. Ada jawabannya? Di dalam Al-Quran diceritakan Maria adalah seorang gadis yang sangat menjaga kehormatannya. Di antara semua orang? Berarti dia cuma satu-satunya yang jaga. Semua gadis di seluruh bumi. Iya. Yang paling soleh. Yang paling solehah dia. Dan dia dari keturunan yang soleh juga. Oh, jadi dia dipilih karena dia paling soleh. Iya, di antara keturunan soleh. Dari keturunan Yahuda kan. Nah, makanya terus kemudian ketika dia bawa bayi itu, terus kemudian dikatakan, wah kamu pasti pelacur, kamu pasti ini adalah wanita jalan dan segala macam. Allah sudah bilang sama Maria, kalau ada orang ngata-ngatain kamu gak usah ngomong, kamu bilang aja aku lagi puasa, kamu tunjuk aja anak itu. Dia nunjuk anak ini. Lah anak ini langsung bilang ketika dia masih dalam gendongan, ini Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku dikasih kitab dan kemudian dijadikan seorang nabi. Dan kemudian dia mesan dengan segala apapun yang kemudian dia diperintah sholat, untuk zakat, lalu aku diselamatkan di hari aku dilahirkan, di hari aku mati dan di hari aku dibangkitkan kembali. Kalau dia benar-benar bisa ngomong pas habis lahir langsung pas. Anggap umur di bawah 1, 2 gitu. Iya, betul. Itu berarti legitimasi yang cukup untuk membuktikan ya kenabiannya gitu. Betul banget. Tapi itu dicatat di mana? Kayak di Al-Quran. Spesifik ya, kayak misalnya pas dia ditantang, dia menjawab atau dia menyampaikan apa? Di dalam Al-Quran gitu. ceritanya adalah ketika Nabi Isa lahir, sebenarnya ibunya sudah mau minta mati. Ibunya mau Maria minta mati karena dia kebayang kan gimana cara jawabin orang-orang. Nah lalu terus kemudian Allah bilang udah jangan, karena Allah sudah siapin semuanya. Tapi mungkin Maria ngomong gimana cara untuk jawabin orang-orang. Allah bilang udah bawa aja anak ini ke orang biar dia yang jawab, jangan kamu. Karena kamu diam aja karena kamu bilang kamu lagi puasa. Kan kalau orang Yahudi puasa nggak boleh ngomong kan. Maka dia nggak ngomong, dia cuma nunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih dikatakan di dalam Al-Quran. Berarti waktu Maria disuruh diem aja jangan jawab biar anak itu yang jawab. Dia pun dalam hati kayak maksudnya apa? Gimana tuh anak bisa jawab? Makanya dia cuma patuh aja kan. Dan ketika dia tunjukin bayinya ngomong, dia pun pasti kaget. Dia juga mungkin kaget. Iya gitu kan? betul. Mungkin kaget ketika itu yang pertama kali dibicarakan. Tapi kenapa nggak ada nabi perempuan? Bagus banget. Kenapa nggak ada nabi perempuan? Sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki itu berbagi tugas. Coba bayangin ya, memang nggak ada nabi perempuan. Tapi setiap nabi laki-laki itu pasti ada perempuan-perempuan hebat yang di sampingnya. Contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran gak ada loh surat Isa. Yang ada surat Maryam. Kenapa surat Maryam? Karena memuliakan Bunda Maryam, itu kan ya, atau Maria kan gitu kan ya. Nah artinya kalau menurutku sih cuma pembagian tugas aja sih. Kalau misalnya tugasnya dipegang pada misalnya perempuan, berarti kan nanti ada beberapa hal yang bisa membuat itu jadi tidak terlaksana tugas-tugasnya. Contoh misalnya kayak keluar malam misalnya, ya keluar malam kan maksud perempuan keluar malam gitu maksudnya. Jadi perempuan dapat bagian keistimewaannya yang lain. Berarti bisa dibilang kenapa tidak ada nabi perempuan itu sebenarnya justru untuk menjaga kemuliaan perempuan itu kan? Benar banget. Kan berdasarkan fitrahnya atau berdasarkan zaman. Seandainya kalau misalnya sekarang nih, betul. Apa tadi Fernanya? Apa aku jadi penasaran? Pengen banget ya. Kalau misalnya nggak denger. Tapi kan aku pengen jadi nabi. Iya, bukan makanya. aku. Ya maksudnya kalau misalnya ada perempuan yang pengen. Iya, kalau di zaman itu kan pasti tanya jadi nabi nggak? Mungkin aja pengen. Kalau enggak, justru dulu mungkin gini. Skenario diubah deh. Misalnya kalau di zaman sekarang. Yang sebelumnya nabi-nabian itu tahun sekian, terus kalau bawa sekarang gitu mungkin nggak
cewek jadi nabi? Kalau cewek jadi nabi seperti kalau sejarah sudah terjadi enggak ya, tapi mungkin atau tidak kalau dilihat dari polanya sih kayaknya juga enggak juga. Nah, tapi aku pengen menggarisbawahi tentang peran wanita ini. Contoh misalnya kayak gini ya. Apakah hanya laki-laki yang dapat ilham? Ternyata enggak. Tapi ilham tuh pernah diberikan juga pada perempuan. Misalnya Ummi Musa. Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa. Karena ibunya Musa super galau ketika disuruh naruh anaknya di keranjang untuk dihanyutkan kan. Tapi Allah katakan apa? Kami ilhamkan kepada dia dan kami yakinkan kepada dia bahwa anak ini akan balik lagi kepada kamu. Artinya kan Allah ngomong kan dengan dia kan ya. Dalam tanda kutip in a way gitu ya. Nah, artinya menurutku ya perempuan-perempuan juga punya sebuah peran besar banget di dalam Islam. Bahkan di dalam masa Rasulullah Muhammad perempuan itu benar-benar diangkat. Contoh misalnya kayak gini ya. Di zaman dulu kebiasaan orang-orang yang beragama itu nganggap perempuan ketika lagi haid itu berpenyakit. Jadi perempuannya yang penyakit. Tapi Rasulullah menunjukkan dengan cara apa? Rasul tidur di pangkuannya Bunda Aisyah ketika lagi haid. Artinya adalah apa? Bayangin kalau itu adalah semuanya penyakit, tentu Rasul nggak akan melakukannya dong. Tapi cuma bagian darahnya itu aja yang sebenarnya kotor. Yang memang ya darah memang sumber penyakit kan sebenarnya. Artinya cuma itu aja yang dilakukan. Perempuan dapat waris itu adalah sesuatu yang bikin heboh tuh. Perempuan dapat waris gitu maksudnya. Nikah dibatasin itu heboh banget gitu maksudnya. Perempuan boleh untuk terus kemudian ikut berperang itu ngeri banget di zaman dulu. Nah jadi artinya pembatasannya cuma pada level-level tertentu aja. Nabi Adam itu bawa kitab apa? Nabi Adam, bagus. Nabi Adam tidak dicatat bawa kitab. Tapi berarti dia bukan Rasulullah. Berarti dia kalau dalam terminologi itu tidak dikatakan Rasul, betul. Eksplisit nggak sih siapa aja yang eksplisit kalau di dalam Al-Quran misalnya contoh ya kayak Nabi Muhammad itu jelas, lalu terus kemudian Nabi Isa di atasnya, lalu kemudian Nabi Musa. Musa benar. Ini yang Rasulullah Musa. Rasulullah Musa, lalu terus kemudian Ibrahim tapi kitabnya namanya Mushaf gitu kan ya. Lalu terus kemudian Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh ini nggak dihitung ya, Nabi Daud lah kalau yang mendapatkan kitab. Oh jadi cuma dikit doang benernya. Dikit yang dapat Rasulullah, gelar 10 Rasulullah. ada nggak? 10 mungkin ya, tapi yang sudah pasti kan yang punya kitab ya kalau kita berdasarkan terminologi. Karena yang kita nggak tahu itu adalah berapa banyak di antara nabi-nabi yang ternyata dapat kitab tapi nggak disebutin. Kenapa? Bisa jadi ya kita nggak tahu. Allah punya banyak. Skip mungkin, ya. Mungkin Allah pengen memang nyekip untuk nggak dikasih. Tapi yang disebut Zabur itu kitabnya Daud, Mushaf kitabnya Nabi Ibrahim, lalu kemudian Taurat itu kitabnya Nabi Musa, lalu kemudian Injil kitabnya Nabi Isa atau Yesus, dan Quran kitabnya Nabi Muhammad. Oke, ini kan balik lagi ke pertanyaan yang sebelum ini kita bahas ya. Iya. Kitab itu informasi yang turun dari langit, ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah. Tapi ini out of topic. Iya. Aku merasa dunia ini nggak adil dalam artian dulu zaman dulunya Nabi itu kayak diturunkan nabi-nabi banyak kan, which is kayak kita dengan mata bisa ngelihat gitu loh. Sekarang kenapa nggak ada nabi yang diturunkan sama sekali? Bagus jadi banget. kayak kita jadi susah untuk percaya. Kita cuman berdasarkan kayak cerita zaman dulu, which is kita nggak tahu kebenarannya. Kenapa berhenti di Nabi Muhammad tapi sampai zaman sekarang kita masih lahir? Benar, padahal Tuhan kan harusnya tahu dengan pola-pola diturunkan Nabi semua jadi lebih bisa percaya, lebih bisa ngelihat gitu. Bagus banget. Sekarang aku mau nanya. Pertanyaan sederhana, itu nggak pernah ada yang nanya aku gitu sih. Apa? Nggak pernah ada yang nanya gitu kayak lu tadi. Tapi aku jawab. Jadi gini ceritanya nih. Pertama adalah kalau andaikan nih ada nabi yang sekarang, kira-kira menurut lo orang-orang beriman atau enggak? Awal-awal Nabi turun kan semua pada memberontak nggak sih? Jadi gini, aku tanya yang lain dulu kalau gitu. Lu tahu Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Nggak tahu. 1000 tahun kurang lebih. Dia umurnya 1000 tahun. Ya 900 plus 50 lah. Tapi kalau digenapin 1000 lah taruhlah ya. Lu tahu yang beriman berapa sama dia? Berapa? Yang ikut dia 27 dalam satu riwayat. Dalam 1000 tahun itu? Dalam 1000 tahun. Berarti 27 misalnya taruhlah 90 dalam riwayat yang lain ya. Tapi 27 atau 90 berarti setahun dia dapat berapa tuh? 27 orang. Enggak, kan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun dia cuma dapat 27 orang. Berarti 100 tahun enggak berapa tuh dapatnya? Oh, enggak dapat apa-apa. Artinya dikit banget kan pengikut dia kan ya. Nah, di masa nabi-nabi manapun pengikutnya tuh selalu lebih sedikit daripada orang yang menentang. Artinya pernah ada yang bilang sama aku, Ustadz, dengan cara yang lain dia ngomong ya, Ustadz, kenapa ya kita nggak di zaman Rasulullah aja? Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enak, kita tuh ada Rasul yang kita tanyain, ada Rasul yang kita terus kemudian temenin dan segala macam. Lalu terus kemudian aku bilang gini, masalahnya adalah di zaman Rasulullah itu bukan hanya ada para sahabat,
Tapi ada juga orang-orang yang menentang beliau, yang justru menyakiti beliau. Dan kalau dari segi persentase nih, gitu kan ya. Kemungkinan kita menjadi pengikut Rasulullah itu jauh lebih sedikit dibanding kemungkinan kita menjadi orang yang pengen Justru, menyakiti Rasulullah. Karena asumsi lo kalau ada nabi sekarang dia Lebih langsung mudah. auto terlegitimasi. Enggak juga ternyata. Enggak, sama aja turunnya mungkin semua orang lihatnya kayak manusia biasa gitu. Iya, jadi artinya lu bisa tahu dari pola sejarah ini bahwasanya adanya nabi tidak membantu orang untuk lebih beriman. Berarti tujuannya dulu didatangkan Nabi untuk Nabi adalah pembawa berita. Dia ngasih tahu, ada hari akhir loh. Ada kematian loh. Ada hari pembalasan loh. Ada segala macam loh. Nah, jadi itu tujuannya. kenapa sekarang nggak merasa dibutuhkan lagi? Bagus banget. Karena gimana? Bukan nggak dibutuhkan sih. Maksudnya kenapa ya? Kenapa Sekarang nggak ada dikirimin? nabi Iya, lagi. soalnya kan Kenapa anggapnya dikirimin dulu lagi? Iya. Tuhan rajin banget tuh ngirimin Nabi itu. Bagus. Terus kenapa kalau sekarang tiba-tiba kayak Iya. stop gitu? Dalam Iya. rentang 1000 tahun Iya, ya. Iya. kayak ya udah dia mau dakwah 1000 tahun walaupun Iya. dapat 27 tahun kan 27 Betul. berharga nih. 27 Betul. orang. 27 orang kan berharga. Kenapa tiba-tiba di stop gitu loh? Bagus banget. Kan lu udah pernah dengar cerita kan bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 kan. Iya. Kok bisa dari 124.000 tiba-tiba nggak sama sekali kan gitu kan ya. Nah, yang pertama aku pengen yakinin lu dulu bahwa saya tidak berarti ketika ada Nabi lantas kita jadi lebih mudah beriman. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti intinya adalah pada imannya bukan pada nabinya kan ya. Karena mereka cuma bawa berita. Nah, kan pertanyaan berikutnya adalah sebelum aku jawab tadi, kenapa berhenti? Kenapa perlu diganti? Tapi untuk nabi-nabi zaman dulu kan mereka punya kekuatan super Magic, kan. mukjizat. Iya, mujizat. Nah, kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada yang punya kekuatan super, kita pasti kayak Kayak jin ya? wow gitu kan. Iya, Itu iya. Cuma kan balik kata Ustadz Felix, dulu aja yang ada mukjizatnya ternyata tidak Diikutin. efektif itu. Nah, berarti aku mau tanya dulu. Pertanyaannya adalah kenapa harus diganti? Diganti itu maksudnya apa? Jadi gini, jadi problematikanya adalah yang pertama yang harus aku kasih tahu dulu adalah bahwa tidak serta-merta ketika ada nabi lantas itu jadi lebih mudah bagi kita untuk beriman. Benar. Nah, pertanyaan kedua adalah bagi lu adalah pemahaman kedua bagi lu adalah kenapa nabi harus diganti? Diganti tuh maksudnya diganti. Maksudnya harus, Ya, maksudnya kan diganti. tadi kan ada lagi Berarti kan lagi. kalau Nabi Muhammad terakhir nih, Iya. kalau lu pengen ada Nabi lagi di zaman sekarang, berarti kan Nabi Muhammad harus diganti posisinya. Iya. Benarnya bukan diganti sih, lebih ke arah ke tiap nabi kan ada pengajaran sendiri-sendiri kan. Betul. Which is kita bisa belajar dari para nabi itu. Kalau Iya. gua Bukan sesuatu yang diganti. logika Oke. simpel gue yang nggak tahu ini benar atau enggak, kan Oke. Nabi pembawa berita. Iya. Nabi Muhammad terakhir karena basically beritanya sudah lengkap. Iya. Itu. Kenapa coba kita udah nggak perlu Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kita udah dapat Al-Quran yang lengkap semua ada di situ. Nah, itu maksudku. Ibarat series nih, udah season final, Iya. udah episode terakhir gitu. Ngapain Jadi ada- untuk apa lagi ada nabi? Episode terakhir. Mungkin mewakili Tuhan gitu supaya kita nggak salah Udah, miskonsultasi. Iya. Oh, maksudnya di sekarang di Iya. 2026. Iya, jadi gini 2020 sama kayak gini ya. Kalau misalnya di dalam Islam atau di dalam agama-agama yang diturunkan Allah, iman itu adalah sesuatu dengan akal, bukan dengan mata. Oh. Kalau lu meyakini harus dengan mata, itu berarti itu bukan iman tuh namanya. Namanya telat. Telat. Iya, Karena ketika orang baru meyakini dengan mata, itu bukan peringatan lagi. Ingat, Nabi pembawa berita kan ya. Pembawa berita dan Rasul adalah pembawa risalah atau message untuk mengingatkan manusia. Maka mengingatkan itu belum kejadian. Lah kalau misalnya nabinya udah muncul di depan mata, itu bukan iman lagi namanya. Gini, dan kalau lu butuh bukti dari mata, yang harus lu ingat, mata ada organ tubuh yang paling menipu. Iya. Kenapa orang nanti pada percaya Dajjal? Karena pakai dia mata. ngelihat pakai mata. Oh iya nih orang bisa ngasih makanan. Lu ambil, padahal dia nipu. Itu Nah, kenapa lebih Iya, butuh iya, di iya. sini daripada pembuktian di sini. Artinya kalau hasilnya adalah iman, maka sebenarnya Rasul tidak diperlukan lagi sekarang. Bisa dipahami kan maksudnya? Oke. Malah nantinya jadinya tidak habis-habis ceritanya. Justru ceritanya di akhir itu kayak kata Raymond tadi. Jadi cerita di akhir adalah bahwasanya tidak ada lagi nabi dan lu diminta untuk beriman di hari-hari nggak ada nabi itu. Ketika risalahnya udah jelas semuanya dan terus kemudian caranya udah jelas semua, nah disitulah ujiannya. Jadi contoh kayak gini deh, aku ngajarin Feren misalnya, Fer ini cara nyetir ya Fer, aku ajarin gini loh Fer caranya. Terus setelah itu Fer aku lagi ada kerjaan nanti diganti sama Koi ya. Terus kemudian Koi bilang gini loh cara Fer, sama aja kayak aku ngajarin. Terus Koi bilang
aku sebentar lagi juga ada kerjaan, nanti gantiin Raymond ya. Terus Raymond ngajarin, Fer kayak gini, oh ya sama-sama aja caranya. Terus Raymond terakhir bilang gini, setelah aku nanti nggak akan ada lagi yang ngajarin kamu karena aku pikir semuanya udah selesai. Nah ini aku kasih buku petunjuknya. Jadi kalau kamu lupa dengan semua yang kita ajarin, kamu bisa megang ini nih. Kamu lihat semuanya ini, nah setelah kamu lihat, kamu pasti akan ingat dengan apa yang aku ajarin. Tapi ingat harus selalu lihat buku ini ya. Oke. Nah setelah itu kan ujiannya adalah lu dilepasin sendiri, bukan kita setirin lagi. Nah ujiannya justru di titik itu tuh, dunia di akhir itu, ketika nggak ada nabi lagi. Maka kata Rasul, tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi kata Koi, mukjizatnya tetap ditinggal. Ingat salah satu Mukjizat tuh yang ubah air jadi anggur. Nah salah satunya. Di Nabi Muhammad, di Rasulullah, salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran yang paling tinggi. Al-Quran tuh mukjizat. Formasi, Pertanyaanku sederhana, kenapa anggur itu mukjizat? Mengubah air jadi anggur, menggandakan makanan, kenapa mukjizat? Karena itu di luar akal. Bagus, di luar kebiasaan manusia. Iya. Nah, itu yang lu bilang itu definisi mukjizat dalam bahasa Arab. Khairul addah, di luar daripada kebiasaan. Bukan di luar akal, tapi di luar kebiasaan. Nah, artinya ketika di luar kebiasaan makanya namanya mukjizat. Nah, tapi problematikanya yang Koi bilang, mata itu kan menipu kan. Nah, pertanyaan sederhana, menggandakan makanan itu mukjizat mata atau mukjizat telinga? Makan itu kelihatan atau didengar? Mulut apa? Bukan mulut, nggak ada mukjizat mulut. Oke, menggandakan makanan, lu lihat, nurunin hujan tiba-tiba, membelah laut. Membelah laut itu mukjizat mata atau telinga? Mata. Nah, mukjizat mata, semua mukjizat nabi-nabi itu mukjizat mata. Satu-satunya mukjizat telinga itu adalah Nabi Muhammad, Al-Quran. Kok bisa telinga? Oke, bagus nih. Karena Kan baca. Gua mau tanya Raymond dulu nih. Ray, menurut lu lebih kuat mata atau lebih kuat lebih kuat mata atau lebih kuat telinga? telinga harusnya. Menurut lu? Ini maksudnya lebih kuat mana? Iya, lebih kuat mana? Mukjizat telinga atau mukjizat mata? Mata. Yakin? Lebih penting mana? Mata atau telinga? Mata. Oke. Wah, lu emang orang-orang yang tenggelam di banjir Nabi Nuh lu. Iya. Jadi gini ya, coba aku lihat ya. Kok bisa telinga? Pertama, kalau lu nonton YouTube, lebih penting kualitas gambar atau kualitas audio? Dia pasti Oh iya, audio kalau itu. Oh enggak. Oke. Kenapa kualitas audio? Karena kalau nonton YouTube aku nggak lihat orangnya, liatnya Bagus. suara. Berarti di dalam media audio tuh lebih penting daripada gambar. Iya. Itu berlaku hukumnya itu. Audio lebih penting daripada visual. Itu yang pertama. Kenapa Rasul nggak voice note aja ya? Gue gampar ya. Zaman itu loh, tahun 600-an loh itu loh. Maksudnya kayak ngerekam gini terus. Nggak, ngerekamnya pakai apa gue tanya? Ya nggak tahu ngelakuin mukjizat apa. Iya, tapi tunggu, mukjizat tuh bukan Rasul yang memutuskan aku akan ini. Iya, tapi juga kan nggak membantu kan. Balik lagi, itu jadinya kan adalah sesuatu yang bersifat kayak apa ya, kayak fisik, balik lagi bukan keyakinan. Oke, yang kedua, tentang masalah audio nih. Yang mana yang bisa direplikasi tanpa mengurangi value-nya? Video atau foto? Visual atau audio? Tanpa mengurangi value. Iya, visual atau audio. Contoh kayak gini ya. Lebih mudah mana nih? Lu nyeritain apa yang lu lihat ke orang atau lu kasih tahu apa yang lu dengar ke orang? Lebih mudah mana? Nyeritain apa yang aku lihat. Contoh, lu adalah orang yang ada di banjir Nabi Nuh. Oke. Lu ngelihat air muncrat dari bumi segede-gedenya, Benar. segunung-gunung itu terus kemudian banjir, magnificent banget, orang pada tenggelam semuanya, dan lu mau nyeritain ke anak lu tentang mukjizat itu. Bagi dia amazing nggak? Mungkin ya. Mungkin. Kalau lu ceritain lagi terus ke anak lu lagi berkali-kali, lama-lama dia biasa banget. Iya, benar. Karena visual yang lu dapat itu jadi cerita ke dia. Oh iya. Tapi kalau dari awal mukjizatnya sudah cerita ke dia, nggak berkurang kan? Itu kenapa mukjizat itu auditory. Bingung dia pasti. Oke, gini. Iya berat sih ini. Iya, jadi gini. Berkurang. Ini berat sih. Jadi Saya gini. kan lumayan kalau ada foto ngeliatin. Iya. Gini, Ya, bener tapi- Fer. Jadi info utamanya dalam bentuk audio. Iya. Gunanya visual itu untuk memperjelas. Tapi tidak kebanyakan menurut gue bukan jadi Mengurangin itu ya.
ini utamanya, bukan jadi media utamanya. Jadi audio nih, kayak lu nonton film atau lu nonton YouTuber yang storytelling, lu kan tidak perlu lihat dia kan. Mukanya, ya, benar. Tapi pasti ada bagian-bagian di mana kalau dia menampilkan foto itu infonya akan lebih jelas. Yap, Tapi benar. foto itu bukan Sumber bukan utama, iya. utamanya kan, Iya, bukan tampilan utamanya. Lu tanpa melihat foto pun lu tetap dapat Audio, infonya. iya, benar. Itu loh. Artinya kalau lu kasih mukjizat visual kepada orang jadinya cerita. Iya. Bukan visual lagi. Tapi kalau dari awal mukjizat adalah auditory, maka value-nya tetap dari dulu sampai sekarang. Nah, mukjizat Al-Qur'an itu auditory. Oke. Artinya di masa-masa nabi yang lain, begitu nabinya wafat, mukjizatnya hilang, makanya perlu diganti. Tapi ketika Nabi Muhammad, mukjizatnya nggak hilang. Karena ada di Al-Quran. Betul, karena satu-satunya di mana mukjizat itu ditempelkan sama message-nya itu Al-Qur'an. Kalau sebelumnya enggak. Lu harus direvisi, bukan mukjizatnya, bukan karena mukjizat ada di Al-Quran, tapi karena memang Al-Quran itu mukjizatnya. Udah. Makanya nyambung nih pertanyaan lu. Ini kan Apa? turun dari langit. Valid nggak? Apa jangan-jangan Rasulullah itu? Apa Rasulullah itu apa tadi yang lu tanya ke Ustaz Felix? Mimpi. Atau Maksudnya tadi kayak Enggak, bahasa lu bukan Ini dia bukan bahasa mimpi dia doang. skizo. Iya, Jadinya Rasulullah atau skizo. halusinasi. Iya, halusinasi. Iya, ya. Rasulullah naik buruk. Iya, Iya. betul. Nah, pertama-tama gini, orang tuh sering kali takut banget menanyakan itu. Karena seolah-olah kayak dia menanyakan sesuatu yang nggak Meragukan pantas gitu maksudnya. Kayak Itu banyak misalnya yang langsung anggap penistaan sih emang. langsung penistaan. Oh, masa dia bilang Rasulullah tuh adalah skizo misalnya dan segala macam, atau Rasulullah tuh cuma halusinasi dan segala macam. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu bahwasanya hal yang kayak ini bukan hal yang baru. Di masa lalu orang juga pasti ngeraguin Rasulullah Iya, dong. pasti. Masa ini tahu nggak lo? Hinaan buat Rasulullah apa? Apa? Gila, tukang sihir, sama satu lagi adalah dukun. Oke. Tapi di antara tiga ini, yang mana yang paling favorit? Gila. Maka di dalam Al-Quran sendiri sampai mengatakan wama sohibuka bimajnun, atau yang semirip dengannya. Tidaklah temanmu itu adalah termasuk orang-orang yang gila. Nah, artinya orang gila ini menjadi hinaan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah Muhammad untuk buktiin udah jangan dengerin dia tuh orang gila. Itu maksudnya. Skizo kalau zaman sekarang. Dia cuma halusinasi aja. Kalau memang benar ada malaikat, tunjukin malaikat kayak apa. Coba liatin dia jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Orang-orang kayak gitu semua. Nah, tapi balik lagi. Coba lihat ya. Nih, lu kenal Koi berapa lama? Setahun. Oke, ya. Lu merasa udah kenal belum? Oke lah. Oke. Bayangin gitu banget sih. Lu udah kenal dia belum? Jawabannya kenapa kayak ngejudge ya? Oke lah. Udah kenal apa belum? Oke, terus Terus gini ya. Anggaplah 20 tahun lagi lu kenal sama Koi. 20 tahun besok kita makan lagi di sini, lu kenal sama Koi. Tiba-tiba bilang gini, Fer, gue perlu ngobrol sama lu. Apa sih lu udah ngobrol-ngobrol aja? Enggak, gue perlu ngobrol private sama lu. Terus kemudian Koi ngajak lu pergi keluar. Terus kemudian Koi bilang, Fer, ada satu hal yang benar-benar gue pendem 5 tahun terakhir ini, nggak gue kasih tahu pada siapapun, nggak ke Ustadz Felix, nggak ke Raymond. Terus dia bilang gini, sebenarnya gue nabi. Seleksi pertamanya ketawa. Fair. Seneng banget. Sebenarnya gue mau ngasih tahu ini ke lu 15 tahun lagi. Cuma karena udah dibilang sama Ustadz Felix, gue mau ngasih tahu sekarang. tapi aku sempat mikir Ustadz Nabi sih. Karena Ustadz bisa ngafalin semuanya dan itu kekuatannya Rasulullah. Apalagi dia ketemu sama Adi Hidayat ya. Iya, gila. Ketemu Adi Hidayat dibilang Tuhan ini Adi Hidayat nih. Iya, aku pasti ketawa. Udah sih. balik. Gimana kalau lu? Lu Gua ngomong ketawa. gitu. Terus lu bilang apa? Setelah lu ketawa lu bilang apa sama dia? Dia serius banget Kamu nih terakhir wajahnya. sholat kapan? Bagus. Terus apa lagi pertanyaan lu? Nabi apa? Terus apa lagi? Punya kemampuan apa? Kayak bengkokin besi atau apa? Ini kan arahnya kan pasti Ustadz Felix kan. Lu gila ya pengen ke gitu arah pertanyaannya. Ini malah Nggak ada ya? Nggak ada kepikir gitu lah ya? Ini malah ketawa tapi terus kayak jangan bener deh, validasi. coba gue pastiin lah. Ini nabi apa, kekuatannya apa, malah jadi gitu. Tapi bagus sih. Ya kan, aku kan nggak boleh langsung ngejemukin aja beneran Nabi. tapi dia bagus sih. Artinya yang dia cari apa? Bukti kan? Iya. Nah, itu bagus. Artinya pertama, lu pasti akan nyuruh dia, lu lebih baik periksa ke rumah sakit deh. Iya. Itu yang pertama kan? Oh, Ya, Enggak, kan yang tetap- pertama. ya, lu gila ya? Iya. Oh, enggak, Tapi aku kalau pasti nyuruh. kalau lu mau percaya kan lu pasti nyari bukti kan? iya. Minta, Lu mana serius lu kitabmu, nabi, ya. mana kitabmu, mana mujizatmu Iya, dan mana segala macam mukjizat. gitu kan ya. Nah, sama kayak Rasulullah. Rasulullah itu dituduh skizo, dituduh gila, udah biasa.
Tapi beliau tidak terpengaruh. Kenapa? Karena beliau tinggal nunjukin bahwasanya beliau punya sesuatu yang gak lain punya, yang akhirnya mematahkan seluruh tuduhan itu. Al-Quran itu ya. Al-Quran. Berarti Al-Quran di tangannya Rasulullah tuh berupa apa? Ingetan. Tapi kalau informasi itu bukannya agak susah diverifikasi. Iya. Nah, itu dia tuh. Kalau bagus. Yang ikan sama roti kan itu itu langsung ke verifikasi itu. Betul. Betul. Nah, jawab. Tunggu, itu gue mau nanya juga. Bukannya buat mukjizat yang dalam tanda kutip kesaktian. Iya. Itu ada riwayat Rasulullah pernah membelah bulan ya? Ya. Jadi ada beberapa Rasulullah yang mana nih? Rasul Muhammad. Membelah bulan. Rasul Muhammad itu melakukan banyak sekali mukjizat. Tapi yang paling besar atau mujizat utamanya adalah Al-Quran. Karena mujizat yang lain sama seperti nabi-nabi yang lain. Begitu beliau wafat sudah nggak ada lagi. There is no use gitu maksudnya. Beliau pernah dikatakan membelah bulan. Beliau pernah dikatakan bahwa beliau itu mengeluarkan air dari tangannya. Lalu terus kemudian beliau juga menggandakan makanan juga pernah. Jadi itu yang terjadi. Mengeluarkan air keringatan. Dibilang keringat tapi air putih. Air putih untuk minum orang-orang. Membelah bulan tuh maksudnya apa ya? Beliau kan ada orang Yahudi bilang, aku nggak percaya kamu nabi. Terus Nabi Muhammad bilang gini, maksudmu gimana? Kalau kamu nabi belah bulan, dibelah sama Rasulullah. Berarti gini, di zamannya Disatuin lagi. cara nabi bikin orang percaya bahwa dia nabi adalah dengan menunjukkan mujizat. Betul. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak pernah menggarisbawahi mujizat-mujizat minor itu. Yang seperti tadi tangan air, keluar air, menggandakan makanan. Tapi yang Rasul tantang itu adalah dengan Al-Quran. Jadi kalau memang kalian bilang aku gila, oke, coba lihat dengan informasi ini. Orang ketika ngeliat Al-Quran kaget. Jadi bayangin ya, ada satu orang namanya Walid bin Mughirah. Dia ini kayak ketua DPR kalau sekarang. Orang paling bijaksana, orang paling keren, orang paling kaya dan segala macam. Begitu pertama kali dia dengar Al-Quran, dia bilang gini, ini bukan syair manusia. Karena orang-orang bilang ini syair semuanya. Dia bilang ini bukan syair. Kok kamu bilang bukan syair? Kamu bukan bagian daripada kami nih. Lalu terus kemudian tapi ini bukan syair. Dia bilang kenapa? Karena aku lihat Al-Quran ini kayak pohon yang tumbuh di sebuah tanah yang sangat subur, berair di bawahnya, lalu terus kemudian berbuah di atasnya dan sangat ranum dan sangat terus kemudian menarik bagi aku. Ini tulisannya bagus banget. Bukan, ketika dibacain. Ini bukan tulisan. Al-Quran kan bukan tulisan. Syair. Isinya intinya bagus banget. Betul. Orang-orang bilang itu mirip syair, padahal bukan syair. Nah, lalu terus kemudian ketika dia ngeliat itu semua, dia terkesima, lalu dia bilang ini adalah sesuatu yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ketika dia pulang, didatengin sama Abu Jahal. Paman, kamu nih bilang Al-Quran bagus. Kamu udah mulai perlu duit nih. Enggak memang begitu. Terus dia bilang ini, enggak, kamu harusnya bilang ini adalah sesuatu yang buruk. Loh, gimana kamu mau aku untuk mengingkari kehebatanku? Aku tuh hafal semua syair manusia. Dan kalau jin punya syair, aku pasti tahu. Kata dia begitu. Nah, tapi terus kemudian ketika dilihat Al-Quran, itu semua adalah sesuatu yang memang beda daripada syair. Dan ini Ustaz, Rasulullah Muhammad itu kan tidak bisa baca dan tulis. Kan? Tidak bisa baca dan tulis kan. Makanya ketika salah satu kenapa diturunkan ke beliau adalah biar orang juga bisa ngukur. Ini orang yang sebelumnya nggak bisa baca dan tulis, nggak ada basic keilmuan di situ, tiba-tiba bisa menyampaikan ayat syair yang sefasih itu, seindah itu, yang dan semakna itu. Itu salah satunya kan itu kan. Dan ingat loh, Al-Quran tuh bukan cuma kayak bacaan loh, tapi itu kan solusi kehidupan. Jadi dia benar-benar bisa untuk diterapkan dalam kehidupan and works gitu maksudnya. Oke, berarti lebih ke arah ketunjukan Al-Qurannya Rasul tuh ngomong gitu ya? Berapa lama dia ngomong ya? Kan Al-Quran tebel. Bagus banget. Rasulullah SAW hidup menerima wahyu 23 tahun. Jadi dia ngomong terus 23 tahun? Iya. Nggak makan? Enggak, bukan. Aduh, makan. gue udah tahu pertanyaannya ke arah sana. Kok ke arah sana sih? Enggak, gini, yang harus lu tahu juga, Al-Quran tuh turun tuh enggak langsung semua yang sebuku itu dikasih tau malaikat. Betul. Jadi surat ini turun, nanti Rasulullah mendakwahi surat ini beberapa tahun ke umatnya. Terus turun lagi. Nanti umatnya udah ini, turun lagi surat baru gitu loh. Selama 23 tahun tuh dicicil jadi Al-Quran tuh turun. Oh, aku kira dia kayak berhenti di suatu tempat terus ngomong. Enggak. Terus. Jadi selama 23 tahun surat itu turun terus, dan memang betul Rasul akan ngomong setiap harinya. Dan setiap hari beliau ngomong itulah selain daripada Al-Quran jadi hadis. Makanya hadis jumlahnya banyak banget kan. Tapi seandainya gini ya, seandainya para nabi nggak punya kekuatan untuk menciptakan mukjizat selain dari Al-Quran, apa yang jadi legitimasi bahwa ini adalah informasi dari Allah? Bagus. Terus
kenapa umat pertamanya tuh percaya dengan omongan itu? Seandainya kalau nggak ada mujizat gitu. Kalau nggak ada mujizat mustahil mereka percaya sih. Iya. Tapi justru mereka percaya karena mujizat itu. Dan apa mujizat itu yang membuat orang-orang jadi harus percaya, gampangnya gitu ya. Di dalam Al-Quran itu kan mujizat utama. Dan apa mujizat utama Al-Quran? Itu adalah elonguity atau eloquence. Eloquence itu adalah sebuah kefasihan gramatikal Al-Quran. Eloquence di dalam Al-Quran atau sebuah kefasihan di dalam Al-Quran. Jadi pemilihan kata-katanya dengan detail, maknanya, lalu terus kemudian tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Nah itu adalah bagian daripada Al-Quran yang sangat luar biasa. Bagian lain adalah kesesuaian dengan teori sains, walaupun aku tidak suka menyebutnya mujizat gitu kan ya, itu cuma ibrohnya aja. Bagian lain ada prediksinya terhadap history, atau terus kemudian beberapa kenyataan-kenyataan yang lucu kayak gini misalnya. Di dalam Al-Quran ada surat gini, Tabbat syada abi lahabi watab. Kecelakaanlah terhadap Abu Lahab dan kecelakaanlah bagi dia. Ini Abu Lahab dibilang masuk neraka di dalam ayat Al-Quran itu. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Sampai sekarang? Bukan. Ketika dibacain Al-Quran. Enggak hidup sampai sekarang. Jadi orangnya masih hidup. Pikirin perasaan orang itu. Orang ini belum meninggal. Masih hidup. Toto turun ayat tentang dia pasti terus dibilang masuk neraka gitu loh. Orang ini pasti masuk neraka. Dan sama istrinya juga pasti masuk neraka. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi diturunin ketika orang ini masih hidup. Gampangnya gini. Kalau dia mau buktiin Al-Quran salah, kan Al-Quran bilang ini pasti benar, ini pasti terjadi, ini adalah sesuatu yang eloquence banget, ini adalah sesuatu yang fasih banget. Kalau misalnya dia pengen buktiin Quran salah, gimana caranya? Gimana? Sorry aku tadi nggak terlalu dengerin. Oke, gini dibilang. ini ada Jadi orang prediksi masuk neraka. Ada orang gimana namanya, cara dia buktiin salah? Ada orang namanya Abu Lahab. Toto nama dia turun di Quran. Di Quran dibilang lu pasti masuk neraka. Nah, lu sebagai Abu Lahab nih pasti kan gue pengen ngebuktiin ini salah. Gimana caranya? Sholat. Yes, bagus sih. Bagus. Tobat. Masuk Islam. Tobat masuk Islam. Oh, Abu Lahab aslinya bukan Islam. Bukan. Jangan mentang-mentang namanya Abu terus tulisan ke orang Islam ya. Iya benar juga, gue lupa cara pikir. Karena kan kalau di otak dia nama Arab udah pasti Islam. Di otak dia gitu enggak. Ini berarti dia tinggal masuk Islam kan? Iya. Tapi dia masuk Islam enggak? Enggak tahu masuk. Enggak. Kalau dia masuk Islam, aku yang keluar dari Islam. Iya. Kenapa tiba-tiba ada namanya dia? Dia siapa? Dia orang jahat banget. Oh, orang jahat di waktu itu. Dia pamannya Rasul. Siapa? Dia pamannya Rasul Abu Lahab. Dan dia pernah nyekik Rasulullah dengan selendangnya dan dia benci banget sama Rasulullah Muhammad. Aduh. Jadi dia jahat banget dan dia adalah orang yang paling banyak menyiksa Rasulullah. Ini Abu Lahab ini. Maka terus kemudian dikatakan Tabbat yada abi lahabi watab dan kecelakaan terhadap Abu Lahab, gitu kan ya. Nah, kalau dia pengen buktiin Quran salah, ya udah gue masuk Islam nih. Walaupun dalam hatinya bohongan. Iya. Bisa kan? Islam dia berbuat baik misalnya dia bohongin gitu ya. Quran salah kan? Jadi baik enggak kayak gitu. Itu salah satunya. Contohnya lagi prediktifnya ya. Ketika Persia dan Romawi perang dalam namanya The Last Great War of Antiquity. Itu ketika tahun 602 sampai 628 atau 608 sampai 628 sekitar itulah. The Last Great War of Antiquity itu antara Raja Kisra dengan Heraklius. Nah, ketika mereka perang itu perang besar banget, itu muncul pertanyaan dari para sahabat. Siapa yang menang antara Persia dan Romawi? Menurut lu siapa? Romawi. Kenapa? Kan menurutku. Iya, bagus sih. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran? Al-Quran jawab dengan kata-kata adalah dikalahkan semua orang-orang Romawi. Oh benar. Kalah Romawi. Tapi Al-Quran nyambung. Tapi mereka akan menang lagi dalam beberapa waktu. Ini berarti ramalan dari Al-Quran. Betul. Iya. Prediksi daripada Al-Quran. Atau bukan prediksi lah. Kalau bisa kita katakan ya bukan ramalan. Kalau ramalan kan bisa jadi benar bisa jadi enggak ya. Tapi adalah sesuatu prediksi. Kayak apa ya. Nubuah juga bukan nabi ya. Tapi apa namanya? Kepastian. Kepastian yang akan terjadi. Iya. Kepastian yang tertunda. Oke. Berarti di Al-Quran itu juga ada prediksi-prediksi. Ada. Itu yang Romawi dan Persia itu ada di Al-Quran. Ada. Sampai sekarang. Ada. Nama suratnya surat Rum. Oke. Surat Ada prediksi Romawi. apa lagi yang terjadi di tahun ini? Enggak gitu konsepnya jadinya. Gua udah tahu nanti pas teaser dia pasti bilang Ustadz Felix akan spill. Bukan. Nggak prediksi gini. Yang pasti kan kemarin kita udah bahas. Iya. Kan itu Kiamat. udah terjadi semua kan. Iya. Yang ini misalnya Romawi sampai Persia kan udah terjadi. Betul. Ada nggak prediksi yang belum terjadi di zaman dulu Kiamat. dan yang akan terjadi di beberapa tahun ini? Bagus.
Bagus banget. Selain kiamat. Selain kiamat, yang mau deket-deket ini ya. Nanti lu bisa spill. Oke. Ya. Kejatuhan Israel. Oke, satu. Terus ada lagi nggak? Yang dekat-dekat ini ya? Iya, yang lebih deket lagi. Enggak, dia tuh Nggak cuma ada pengen ngejatuhin doang ini pertanyaannya. Nggak, Tuh bukan kan nggak ada. ada, dia cuma pengen gitu endingnya. Kalau dekat-dekat banget lagi nggak ada sih. Tapi yang dekat yang- banget itu. Kejatuhan Israel. Kejatuhan Bani Israel. Jadi jangan lu artiin terus Quran jadi kayak buku kejadian di masa depan tahun segini Atau akan Nostradamus ini. gitu iya, ya. iya, jadi Nggak kayak gitu. ramal Nostradamus. Enggak, ini bukan ramalan. Aku kira prediksi Orang ramalan. Islam harus meyakini bahwa ini adalah kepastian yang akan terjadi di masa depan. Oke, berarti Ya. Israel itu sama kiamat. Kiamat sudah pasti, tapi kejatuhan Iya. Bani Israel ini diprediksi oleh banyak orang itu dekat banget. Oke. Iya, sekarang banyak yang Sekarang Iya. banyak prediksi dekat. udah banget. banyak orang-orang yang menyebut tahun bahkan. Bahkan bukan orang-orang Muslim yang prediksi. Iya. Oke. Heeh. Itu berarti sisa itu doang yang belum tercapai di Iya, Al-Quran. tapi artinya kalau kita sampai bukan akhir. sisa sih. Tapi kalau Masih kita ada jelasin Yajuj, tentang Majuj gitu. prediktif tentang prediktifnya Al-Quran ketika dia menjadi mujizat itu salah satu itu walaupun aku tidak menjadikan itu sebagai mujizat ya, tapi Iya. gampangnya ibroh lah, hikmah. Yap. Oke. Tapi mujizat sesungguhnya ada pada tata bahasa sebenarnya. Iya. Karena pada tata bahasa Al-Quran itu benar-benar luar biasa. Ini contoh ya yang sering aku ceritain. Yesus itu orang mana? Keturunan siapa? Yahweh. Yahweh itu Tuhannya. Yahudi. Oh, Ya kan? iya. Yesus keturunan Yahudi kan? Berarti kan Bani Israel benar nggak? Oke. Musa keturunan siapa? Israel. Bani Israel juga. Berarti mereka sama-sama Bani Israel kan? Oh iya iya iya. Sama kan ya? Cuman kalau Musa itu katanya dari keturunan Lewi, kalau Yesus dari keturunan Yehuda. Oke. Oke, kalau gitu coba kita lihat. Di dalam surat yang sama di dalam Al-Quran, nanti boleh dicek surat As-Saff namanya. Itu dikatakan tentang bagaimana Yesus dan Musa sedang berdakwah pada kaumnya. Oke, di dalam Al-Quran ya. Ketika Musa berkata pada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Paham ya? Oke, satu lagi. Ketika Isa berkata pada kaumnya, wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Beda nggak? Beda kan? Suratnya sama loh. Dia nggak ngedengerin. Tunggu, kayaknya. bedanya Beberapa apa? terakhir. Bedanya apa? Satunya dipanggil nama, satunya Bani Israel. Satunya dipanggil ya Satu kaumku, dipanggil ya kaumku diakui kaumku, satunya dipanggilnya pakai nama. Bani Israel. Bani Israel. Kenapa? Kenapa beda? Padahal sama-sama keturunan Bani Israel. Harusnya kenapa nggak Yesus bilang juga ya kaumi kepada kaumnya? Padahal itu adalah kaumnya. Tapi dia berkata wahai Bani Israel. Kenapa? Karena banyak ya. Bukan. Lihat baik-baik. Gua orang, Disebutin satu-satu. gua orang Cina. Bener nggak? Lu orang Cina. Iya. Bener kan? Raymond orang Cina. Iya. Di orang Cina seperti kita, anak yang nanti dapat marga, anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki. Bagus. Berarti kalau dia anak laki-laki, maka dia jadi orang Cina. Yep. Lu pernah ketemu anak gua yang koko nggak? Si Koko. Kulitnya warna apa? Banget. Dia lebih Dia nggak mau bilang hitam. Takut ngomong, dia takut hitam ngomong banget. dia. Dia hitam banget, dia Jawa banget. Iya. Nggak ada sipit-sipitnya. Yap. Gitu kan ya. Tapi dia secara etnis dia orang mana? Campuran. Enggak, dia orang Cina. Oh. Kan tadi Heeh. marga kan nurun ke Oh, cowok. soalnya Betul. turun ke cowok. Ya. Untuk cowok ya. Oke. Karena Oke. dia adalah anakku, maka dia bisa bilang bahwa aku ada orang Cina karena bapakku orang Cina. Orang nggak ada pertanyaan, semua orang oke. Tapi pertanyaannya sekarang aku tanya, kalau Musa berkata wahai kaumku, bener nggak? Bener. Bener. Karena itu sama-sama Bani Israel. Iya. Wahai kaumku. Tapi kalau Yesus bilang wahai kaumku, boleh nggak? Enggak kan Nggak sama-sama boleh dong. Israel. Kok bisa? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Siapa yuk? Oh. Oh. Paham maksudnya? Berdasarkan silsilah Oh. biologisnya. Dia kan ada bapaknya. Iya, dia nggak ada bapaknya. Kalau dia bilang wahai kaumku, lu orang mana? Lu bapak lu kan nggak ada. Paham gak maksudnya? Yep. Lah kan Maria kan melahirkan Yesus kan tanpa bapak. Nah itu berarti salah satu eloquence di dalam Al-Quran. Bahwa saya kefasihan ngerti Al-Quran milih itu. Bahkan sampai di titik benar-benar gak ada pertentangan satu sama lain. Mau lagi satu lagi yang lebih ngeri lagi. Apa? Lu gak usah belajar bahasa Arab. Nih kita udah berapa jam nih? 1 jam. 1 jam. Hampir 1 jam. Hampir 51 1 jam. menit. Oke, lu bisa nggak ngulangin apa yang lu ngomong di sini di awal-awal di 1 menit pertama ngulangin dengan tepat? Ngulangin siapa nama asli Rasulullah? Enggak.
Apa? Pasti ada yang lain. Lu sebelum itu ngomong juga, iya kan? Iya. Nah, tapi lu bisa nggak ngulangin 1 menit dengan tepat? Bahkan tadi Satu gue menit ingat full, pas bisa atau nggak? pas lu di awal ngomong siapa nama asli Rasulullah tuh lu ada imbuhan nama asli Rasulullah yang asli yang panjang, lu udah ngomong itu ya. Iya. Boleh dicek ntar Betul. ke depan. Nah, tadi lu udah ngomong itu aja udah nggak tepat tuh. Berarti tidak satu pun di antara kita nggak mungkin Nggak ada bisa yang bisa. recreate Iya. omongan Iya, kita. iya. Kita bahkan nggak Oh, iya, inget iya, nggak apa yang mungkin kita bisa. omongin Benar. 1 menit yang lalu, apalagi ngulangin 1 menit untuk dari awal. Iya. Coba lu bisa bayangin Al-Quran tadi turun berapa tahun? Ratusan tahun. Bukan. 23 Dalam tahun. Ya Allah, ini orang apa yang diinget sih? Iya, Dia dicicil berapa tahun? Al-Quran turunnya ratusan tahun yang lalu. Tapi Ratusan tahun yang turun lalu. berapa abad? Selama berapa lama? Oh 23 tahun. 23 tahun. Lu bisa bayangin nggak kalau itu bukan datang revelation atau wahyu daripada Allah, Iya. maka berapa banyak pertentangan di dalam Al-Quran? Tapi ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Ada pasti. Apa misalnya? Nggak ada dong. Tahu. Nggak ada. Pertentangan tuh maksudnya apa sih? Satu Kayak- Omongannya berbeda. Omongan yang berbeda. Omongannya berbeda. Iya nggak ada. Tapi kan nggak ada yang berbeda karena dibuat dari satu orang Rasulullah Betul. Muhammad. Tapi tadi kan yang aku bilang, masa dia ingat? Karena satu ayat sama ayat yang lain itu bisa turun berjauhan. Iya. Tapi dengan diksi yang sama dan nggak ada yang berbeda satu sama Anggap lain. di tahun pertama sama tahun kedua tiga nih ucapannya masih sama persis. Betul. Dan Kan bisa menggunakan dilihat yang nggak sih? Nah, Loh, kan waktu itu tuh lu ingat kan tangan lu gini aja nih udah 3 kali lu nggak ngerti nih berarti nih masalah beginian nih. Oh iya dari ingatan. Nah itu salah satu kenapa Al-Quran itu dikatakan eloquence-nya tingkat tinggi. Dan coba misalnya contoh ya, di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali contoh misalnya kayak surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas itu yuwaswisu. Yuwaswisu tuh gini, kalau lu mau ngomongin bahwa kita lagi berbisik-bisik. Nah, yuwaswisu tadi berbisik-bisik. Kata yang digunakan di situ. Alladzi Ya, emang yuwaswisu. kalau baca surat Iya, iya, Al-Fatihah iya. tuh kayak gue lagi ngebisik ya. Iya, bener. Itu jadi kayak apa namanya? Jadi kayak visual. Surat. Ya, itu surat namanya surat An-Nas. Kenapa bisik-bisik? Ya tadi yuwaswisu artinya ketika setan-setan tuh membisiki hati kita, membisiki kuping Ini kita. bacaannya kayak bisikan. Iya, alladzi yuwaswisu fi sudurin Surat nas. setan. Bukan. Jadi gini cerita. Maksudnya apa? Jadi di dalam surat ini menceritakan manusia, Oke. manusia yang senantiasa digoda oleh setan. Oh. Nah, yuwaswisu itu menggoda dengan cara apa? Membisiki kan? Oh tuh isinya Heeh. bisikan dari setan semua. Bukan. Jadi kita bercerita Ornelas. manusia itu senantiasa dibisikin sama setan. Bukan berarti isinya tuh, ini nanti setan ngebisikin. Nggak kayak yang gitu. Karena gini ya, contoh ya, ketika ada orang mau bundir misalnya, Iya. lu tau nggak apa yang dibisikin setan pada dia? Mati cepet. Ya udahlah, kalau lu mau selesai sekarang aja. Oke. Itu kan bisikan tuh. Yap. Iya. Nah tapi kan itu kan kita tahu kalau itu kita tahu itu setan, pusing lu ya. Iya, Nyut-nyutan. gua belum buka tadi gua. Iya, Pusing gua ngadepin Ini dia. nih, kita kebanyakan. Kita tiga. Tuh, berdua. Iya. Koi, lu ngerasa nggak sih pas awal-awal puasa tuh kita masih agak kayak pusing gitu ya? Iya, itu biasa. Iya kan? Karena tiba-tiba berubah kan habit kita kan. Gue pusingnya menghadapi Feren. Nah, itu kan aktivitas yang biasa. iya lu Lu lakukan. ada nutrisi yang rutin kan. Tiba-tiba nggak ada, tetap harus ngadepin dia kan. Jadi kalau lu lagi nyut-nyut kepala lu misalnya, nah lu perlu untuk segera punya sesuatu yang lu andalin supaya nyut-nyutannya itu hilang. Sholat. Sholat iya jelas. Enggak, maaf nih. Sholat tuh emang udah kewajiban. Kewajiban. Iya. Tapi kan lu kalau misalnya sholat masih nyut-nyut, ya lu pakai lah nih, misalnya proris. Proris kaplet Proris. ini Proris kaplet. cepat banget bisa ngilangin nyut-nyut lu. 15-30 menit. Oh 15-30 menit. Iya. Nyutan di kepala bisa hilang. Iya, jadi Iya. cepat banget cara kerjanya tuh. Jadi kalau mau lu minta ini, lu harus bilang ada kata kuncinya. Apa? Coba ingat nggak masih? Oh. Apa? Proris please. Nah, baru dikasih. Kan. Nggak, lu ngerti farmasi dikit nggak? Tahu nggak bedanya Proris Kaplet apa? Dibanding Bedanya yang- sama apa? bedanya Sama yang penurun panas yang penurun lain. panas yang lain. Iya. Dia kerjanya lebih cepat 15-30 menit. Selain Bukan, itu itu ada iya, lagi. itu ya, ada lagi. Bisa dibeli di apotik warung 5. Emang yang lain juga, juga bisa dibeli. itu juga. Nah tapi sebenarnya Proris Ibuprofen ini bisa banget untuk ngatasi nyeri sebenarnya. Nyeri radang, Iya. bedanya Nyut-nyutan. itu. Iya. Nyut, tapi bisa nurunin nyeri sama radang juga. Bahkan nyeri-nyeri yang khusus perempuan yang bulanan pun bisa berarti.
Iya, harusnya sih bisa sih. Bisa kan? Karena Bisa. semua nyeri kan. Semua nyeri itu. Bisa meredakan nyeri haid, Itu. nyeri radang, Iya. nyutan di kepala. Iya. Cocok banget buat orang Kemarin lu puasa. pernah sakit gigi kan nggak salah kan? Sering. Enggak, bukan lu ya? Siapa ya di kantor? Kamu. Oh ya, enggak, gua tapi cuma bentar doang. Waktu itu ada yang sampai demam, sampai panas gitu. Nah, itu juga bisa. Sekalian. Tapi Biar bisa tetap produktif Iya. walaupun perubahan makan, Iya. pola makan kita berubah pas Karena bulan pas puasa. Ramadan itu kita bisa jadi makannya kurang, tapi yang nggak boleh aktivitasnya kurang. Jangan jadiin Ramadan tuh alasan. Iya. Kita malah aktivitasnya nambah. menghadapi Jangan lu. sampai bulan penuh berkah jadi bulan penuh excuse. Tuh. Jadi lu bisa dapetin di mana? Di rumah kalau lu udah beli. Iya. Ya, Kalau kalau saranin sih di rumah sih beli. Tapi kalau lu lagi di kantor nih, terus lagi nggak bawa, lu bisa cari di minimarket, lu Di bisa apotek. cari di warung atau di apotek. Intinya Proris Kaplet ini bener-bener ngubah nyut jadi lanjut. Tuh. ubah nyut di kepala jadi lanjut puasa. Iya salah jadi satunya gini, itu. Iya, tapi dia tuh nggak kreatif rimanya itu loh. iya. Harusnya tuh di belakang. Udah apa? Jadi bisa lanjut. Oke. Biar kita terus-menerus untuk diurut. Walaupun seharian tidak ada isi perut. Iya. Tidak peduli walaupun benyut. Intinya kalau nyut siap Proris Kaplet. Iya bisa, bisa. Gua masih nggak terima, dia nggak ngerti konsep rima. Aduh. Ya biar gak gampang terhasut. Masih banyak. Utul lebih banyak dari itu loh, dari yang daripada Paul. Paul. Utul lebih susah. Nah jadi artinya kalau misalnya itu adalah ayat Al-Quran, dia benar-benar kayak rimanya, lalu terus kemudian suara yang dihasilkan dan segala macam, bahkan proses visual itu semua adalah bagian daripada tadi eloquence daripada Al-Quran. Pemilihan kata-kata, pemilihan bahasa dan segala macam. Detailan ya termasuk ya. Kedetailan dan makna. Oke, aku mau kasih tahu lagi. Ini mungkin lu nggak relate ya, tapi kalau lu relate, alhamdulillah. Aku sebagai seorang penulis itu selalu harus memilih antara arti atau bagusnya kata. Iya. Oke. Contoh ya, kalau aku mau memilih bagusnya kata ya, suatu pagi aku mencoba untuk mencari sisa-sisa rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Oke. Pergi ke pasar. Pergi ke tempat bertemunya manusia-manusia Oke. yang sedang mencari keresahan yang sama untuk mendapatkan apa yang bisa mereka jadikan sebagai kesyukuran di hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau pergi ke pasar nyari makan. Yang mana yang lebih mudah dimengerti? Yang kedua. Bagus. Karena aku pengen maknanya mudah dimengerti. Ya. Tapi kalau yang pertama itu kata-katanya bagus. Iya bagus. Al-Quran tuh perpaduan keduanya. Oh, mudah dimengerti dan Bagi yang paham. bagi yang paham. Bagi yang paham. Jadi nggak habis Al-Quran tuh dibedah sampai dengan hari ini. Padahal ayatnya sama. Nah itulah bagian daripada mujizat daripada Al-Quran. Eloquence. Oke, Ustadz. Saya mau nanya balik ke Rasulullah nih. Ya. Apa poin terbesar yang Ustadz lihat dari Rasulullah yang bikin ini orang bener nih, gua harus mengimani dia, gua harus jadi perpanjangan tangan beliau di zaman modern ini. Yang berarti mungkin salah satu alasan Ustadz milih Islam setelah mempelajari Rasulullah. Apa yang poin paling kuat dari Rasulullah yang menginspirasi Ustadz? Aku sih gini sih, seumur hidupku aku senantiasa nyari patron. Jadi aku senantiasa nyari patron untuk kehidupan aku. Nah, dan jujur masalahnya adalah bukan berarti Yesus tidak memberikan aku patron. Yesus memberikan aku patron in a way. Tapi di titik-titik hidupku ada banyak hal yang tidak disediakan oleh Yesus. Misalnya ya, aku nggak tahu yang lain ya, tapi di hidupku paling parah tuh karena bucin. Dan aku nggak merasa dong. Ketika aku bucin, aku harus ngambil part of hidup Yesus yang mana? Paham gak sih maksudku? Aku nggak tahu cara untuk ngadepin ini seperti apa. Ini baru ketika aku bucin nih. Gimana ketika aku nikah nih? Ketika aku nikah nanti aku harus ngambil part of hidupku yang mana nih? Part of hidupnya Yesus yang mana nih? Nah, di titik itu aku melihat Nabi Muhammad punya patron hidup yang sangat luar biasa. Nah, di titik itu aku berpikir tidak hanya patron hidup itu luar biasa hanya pada urusan-urusan relasi-relasi manusia. Ternyata patron itu dalam hidup bernegara atau peradaban. Di titik itu aku bilang,
kalau aku bisa punya satu patron yang sama untuk semuanya, kenapa aku harus terus kemudian kayak ngambil makanan-makanan kayak cepat saji, bukan cepat saji, makanan-makanan prasmanan. Jadi kalau aku mau ngambil ini yang terbaik di toko ini, kalau ini di toko ini, kalau ini di toko ini, kalau ini di toko ini, itu sudah satu aja. Sedangkan dari satu itu pun sebenarnya udah yang terbaik. Sudah Intinya berarti tumpah-tumpah. beliau adalah seorang panutan yang bisa dicontohi di semua aspek hidup apapun itu. Aku, lu tahu kenapa agama tuh ada? Kenapa? Kenapa? Menurut lu kenapa? Buat orang lebih ada tujuan hidup. Enggak sih. Salah satunya itu. Iya sih. Tapi menurutku bukan itu dulu sih. Buat ngatur. Etika, kontrol, Nih aku coba membantu ya. Lu tau nggak sih Allah pahala. bilang Apa? bukan manusia itu di dalam hidupnya kalau dia nggak ngapa-ngapain pun dia pasti susah. Makanya kan lu bilang kan. Makanya lu bilang kan kalau misalnya lu disuruh pilih untuk mau hidup atau tidak mau, lu pilih apa? Jadi malaikat. Jadi malaikat. Dia tidak mau hidup. Berarti tidak mau sebagai hidup. manusia. Karena Jadi malaikat. Ya tunggu Iya. dulu, lu bisa gak dia? Kan lu kan waktu itu bilangnya tidak Nggak mau worth dilahirkan. kan? Udah yang itu tuh poinnya. nggak Iya. worth kan? Dan itu betul. Apa betul? Hidup manusia itu kalau dibandingkan dengan dia nggak hidup, memang hidup tuh bikin susah. Benar. Tapi memang kita ya mau gimana kita udah hidup kan? Makanya telanjur kan. Nah, karena udah terlanjur itu, Allah kasih agama. Paham maksudnya? Artinya gini, kalau lu hidup tanpa agama, atau lu jadi gini deh, lu mau orang hidup agama, mau orang hidup nggak beragama, somehow dia pasti akan merasakan sengsara. Iya, setuju. Pasti. Setuju. Mau lu beragama, mau lu nggak beragama, mau lu ateis, mau lu jadi orang yang paling jago dan segala, lu pasti akan merasakan sengsara. Yep. Tadi kan kita udah bahas kan, bahkan orang yang dipenuhi terus keperluannya akan merasa sengsara juga. Ternyata secara neuroscience kan, ya kan kemarin kita udah bahas itu. Nah, artinya apa? Agama itu adalah respons lu supaya lu nggak merasa sengsara. Berarti bisa kita anggap pegangan. Pegangan. Iya, pedoman. Pegangan. Tapi Nabi Adam dulu pertama kali dia dapat wahyu dibisikin juga ya untuk aturan-aturannya. Nabi Wahyu, Semuanya gitu Nabi kan. Adam. Iya. Bisa dikatakan demikian, atau bisa dikatakan dia sudah dapat dari Allah kan? Oh iya, dia kan turun diturunkan langsung. kan. Tapi ketika dia di dunia memang betul kata Allah nanti aku akan kasih petunjuk. Berarti Nabi Adam adalah nabi satu-satunya yang melihat Allah. Bagus banget lagi. Iya, anjir. Kok kepikiran sih? Iya benar ketika di Bagus surga ya banget maksudnya, lagi. Fer. Iya. Ini ada perbedaan pendapat sih. Yang pertama adalah yang jelas yang berbicara dengan Allah dan Nabi Musa juga berbicara dengan Allah. Oh, tapi kan dalam doa gak sih? Enggak, dia berbicara dengan Allah tapi tidak dalam wujud aslinya. Karena dia berbicara bahwa wujud aslinya adalah waktu itu adalah seperti api. Oke. Tapi nggak wujud aslinya. Pernah Nabi Musa minta ngelihat Allah. Allah bilang kamu nggak akan bisa. Tapi Nabi Musa bilang aku pengen lihat ya Allah. Akhirnya baru dibuka salah satu screennya, itu langsung hancur tuh, hancur gunung hancur, dia pingsan. Nabi Musa pingsan. Iya. Nggak kuat ya? Nggak kuat karena beda dimensi kan. Oh. Nah, yang ketiga Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj. Oke. Ada yang mengatakan dia berjumpa dengan Allah, Tapi melihat Allah. Tapi ada yang mengatakan lagi tidak dalam wujud yang sebenarnya. oke. Tapi lu mau tahu? Apa? Gila, aku kadang-kadang mikir Feren luar biasa juga sih. Jadi gini, Seneng, Fer. Ustaz tuh muji gini tapi malu-malu tau gak? enggak jadi gini maksudnya. Aku mau kasih tahu ya. Semua ulama sepakat bahwa kenikmatan terbesar ketika kita masuk surga adalah melihat wajah Allah. Wajah. Iya, iya. Melihat Allah yang benar-benar tanpa hijab. Wujud Allah tuh seutuhnya. berarti mirip sama manusia. Enggak kalau di dalam Islam. Maksudnya wajah itu Lebih tepatnya kita nggak pernah Iya. tahu kan? Kita nggak pernah tahu. tahu. We never know. Kita tapi melihat Allah tanpa ada satupun screen. Oke. Dan ketika itulah seluruh penduduk surga merasa ketika melihat wajah Allah dia bilang gini, ya Allah, aku tahu sekarang kenapa aku sengsara di dunia. Kenapa? Udah nggak ada yang Nggak, gantiin. nggak, gitu. iya. Oh, ya udah. Hawa itu berarti bukan nabi ya? Hah? Hawa. Hawa kan istri. Bukan, dong. kan perempuan. Tadi lu udah nanya, kenapa nggak ada nabi perempuan? Iya. Dijelasin Kenapa terus Nabi Adam nggak pernah cerita ke orang-orang tentang wujud Allah ya? Jadi gini, gimana cara lu nyeritain sesuatu yang orang-orang nggak paham? Ini masalah dimensi, Fer. Oh. Kita kayaknya nggak pernah ngobrol deh. Orang yang tinggal di 2 dimensi Iya, nyeritain iya. 3 dimensi aja. Itu nggak bisa. Si ngerti. 2 dimensi nggak akan ngerti. Atau- Allah ini kan entah berapa dimensi kan. Gimana kita Iya. mendeskripsikan dia? Gini deh, lu coba nyeritain AI itu apa ke orang-orang pedalaman. Oh iya. Lu udah pusing duluan kan? Itu baru satu dimensi tuh. Gimana kalau beda Iya. dimensi? Nah, itu kita di 1 dimensi. Itu kalau informasinya ke transfer. Kalau menurut gua, nih pas dia ke bumi, kan kena limitasi biologis otak.
Otak manusia pemahamannya sampai Bisa mana? Mungkin jadi. di atas pemahamannya udah lebih Bisa gede jadi. lagi gitu loh. Sedangkan sekarang karena ini dimensinya otak beda. nih. Iya, itu sama kayak gue pernah nanya, kan ada yang bilang Nabi Adam tuh 30 berapa hasta itu tingginya? 60. Nah, 60 hasta. ya, 60. Raksasa pokoknya Di dibilangnya. atas ya. Nah, gue pernah nanya ke Ustadz Felix. Terus kalau di dunia apakah beliau segede itu apa enggak? Ada kemungkinan itu Iya. ukuran ketika di surga. Di surga. Pas balik ke dunia tidak sebesar itu. Pas Iya. jatuh ke dunia, pas turun ke dunia tidak sebesar Jadi itu. mini size. Heeh. Itu ada di Al-Quran. Di hadis. Oh, hadis. Aku baru ingat hadisnya, aku baru ingat tadi ayatnya tadi salah. Wa ma sohibukum bimajnun. Yang mana Bukan itu? tadi yang di awal-awal, tapi nggak apa nanti dikoreksi aja. Iya. Ya ngomong Nabi Adam, ada nih satu pertanyaan yang relevan dari netizen. Apa tuh? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh minta izin, Rey. Ini acara dia sih memang Iya, sebenarnya kalau jadi aku lihat. acara Nama acara dia ini satu episode Enggak. 90% menjawab pertanyaan dia. Iya betul. Oke, pertanyaan pertama. Iya, apakah Islam secara tegas menolak teori evolusi, menerima sebagian atau memiliki Oke. kerangka tafsir sendiri terhadapnya? Ini nyambung ke pertamanya turunnya Iya, Nabi iya. Adam ya. Oke. Pertama-tama gini, orang-orang banyak salah paham tentang teori evolusi. Benar. Termasuk aku dulu. Ya. Ketika aku belajar biologi, soalnya memang yang dipakai adalah bahwasanya semua itu dari monyet. Iya. Ternyata Darwin kan nggak pernah bilang semua dari monyet kan. Iya. Darwin tuh hanya bilang bahwasanya kita dan monyet berasal dari evolusi yang sama. Jadi kira-kira gitu artinya. Jadi tidak serta-merta kita dari monyet gitu maksudnya. Oke, kalau gitu Adam dan teori evolusi ini sampai sekarang masih menjadi pertanyaan orang. Nanti Bapak ini akan jelasin secara lengkap. Tapi yang bisa aku bilang adalah bahwasanya di dalam keyakinan kita yang sudah pasti nih ya, yang sudah pasti nggak boleh ada negosiasi. Bahwasanya Adam diturunkan dari surga ke dunia. Ya. Yap. Yang masih boleh negotiable, apakah dia manusia pertama atau bukan itu masih negotiable. Satu-satunya Nabi yang diturunkan langsung dari surga. Ya. Ya. Berarti Adam yang satu-satunya, Yesus satu-satunya yang dinaikkan dari bumi ke surga juga. Yang dinaikkan sampai sekarang ada Idris sih. Idris Oh, juga ada. Ada juga. Idris. Tapi yang diturunkan cuma Nabi Adam. Nabi Adam. Berarti kalau menurut kepercayaan Islam tidak termasuk di teori evolusi. Kalau kayak gitu dong. Gimana tuh misalnya? Karena kan diturunkan, dia nggak part dari satu rangkaian Iya. panjangnya kan? Adam tidak part of evolusi. Tapi tidak berarti kita mendinai teori evolusi. Coba. Itu lebih make sense sih. Ya. Jadi Kenapa gini. nggak mendinai? Gue kan gue juga kan ada pertentangan. Gue kenapa mempelajari ini karena itu. Ya. Gue meyakini evolusi ini ada. Buktinya udah terlalu jelas. Iya, benar. Tapi gimana gue Mengkompromis. mengkompromis ini ke Nabi Adam kan. Akhirnya gue banyak mempelajari ilmuwan Muslim kayak Dr. Ali Akbar, Profesor Adnan Ibrahim. Ya. Jadi kalau menurut Dr. Ali Akbar, Quranik apa ya namanya? Penelitian, gue lupa Quranik apa gitu, kayak Quranik arkeologis gitu. Menurut beliau, manusia purba tuh ada. Ya, Semua sebelum ada. Adam. Sebelum. Kita pakai tahun, manusia purba pertama tuh 200.000 atau 300.000 tahun lalu 200.000. gitu. 200.000 ya? Oke, 200.000. Menurut beberapa tulisan-tulisan keislaman, Nabi Adam itu diturunkan sekitar tahun 5.800 sebelum Masehi. Ya, itu menurut Injil. Ya. Oh, Injil itu ya? Injil. Set, turun nih Nabi Adam. Manusia purba udah ada kan. Tapi gue kayak pernah bilang di sini deh. Ya, Nabi pernah, Adam pernah. turun sebagai Homo sapiens sapiens pertama. Ya. Oke, itu dibuktikan dengan apa? Terus sebelum yang tahun Nabi Adam turun, itu tidak ada peradaban. Manusia belum bertani, belum bercocok tanam, belum, ya pokoknya kehidupannya masih berburu yang gitu-gitu lah, manusia-manusia purba itu ya. Yang, Hominids itu. ya. Nah, setelah Nabi Adam turun, perubahannya di situ. Dan terus dari Nabi Adam ke kita, apakah ada evolusi? Tetap ada. Tetap Itu ada. kenapa kita beda kulitnya? Iya. Ya. Karena manusia yang hidup di gunung sama di laut aja Beda. secara organ beda. Karena di Quran tidak tertera Nabi Adam manusia pertama ya. Betul. Apa ditertera? Jadi gini, yang Allah ciptain Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptain, itu Iya. jelas. Tapi kita nggak tahu apakah dia yang pertama kali turun. Karena gini, aku coba tambahin sedikit ya. Ini mungkin agak membingungkan, tapi aku coba tambahin. Kalau misalnya kita lihat tadi, Koi bilang 5.000 sekian itu adalah Nabi Adam. Itu menurut satu sumber. Ada yang berkata 4.000, ada yang bilang 7.000. Oke. Tapi ada lagi yang bilang bisa jadi adalah justru minus 35.000 atau minus 20.000. Nice. Nah bisa, karena kenapa? Karena setelah dilihat peradaban ternyata minus 8.000 sudah ada bercocok tanam. Oke. Nah tapi tadi maksudnya Koi adalah Nabi Adam itu
yang memulai semua itu. Jadi bisa kita tarik kalau 6.000 berarti harusnya cocok tanamnya adalah sekitar misalnya minus 5.000 atau minus 4.000. Nah tapi kalau sekarang kita dapat minus 8.000 maka kayak beberapa arkeolog itu mengatakan Nabi Adam itu sekitar minus 30.000, minus 35.000 atau so on. Tapi kita nggak memusingkan itu. Enaknya Al-Quran adalah apa? Al-Quran tuh nggak ngasih tanggal. Nggak ngasih tahun. Berarti sebelum Nabi Adam ada itu. Udah ada manusia purba. Tapi di beberapa kerjaan enggak. Pertama juga. Jadi gini, lu tahu teori Nabi Adam itu sampai ada minus 200.000. Oke, jadi masih ada perdebatan ya? Masih ada perdebatan. Di Al-Quran nggak ada ya? Nggak ada, tapi berarti ini cuma sekedar kemungkinan aja. Tapi contoh eksplisit nggak di Al-Quran pertama? Eksplisit Al-Quran pertama kata-kata pertama nggak ada. Nggak ada kata pertama. Nggak ada kata-kata pertama. Manusia pertama yang turun dari surga. Iya, bisa dikatakan bahwa Allah menciptakan ketika Allah mengatakan ingin menciptakan manusia, dia bilang di dalam Al-Quran dia pengen menciptakan manusia di atas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tapi nggak ada kata-kata pertama. Tapi apa berarti eksplisit ya berarti ya? Implisit nggak ada, eksplisit berarti iya manusia pertama. Dan gue salah satunya berpegang ke penjelasan Profesor Atan Ibrahim tuh dia profesor di Amerika keturunan Palestina. Dia gini, dia sangat percaya evolusi ada. Dia bilang 99% dari teori evolusi itu benar. 1% yang salah cuma itu terjadi karena kebetulan. Kan kalau evolusi itu gitu kan kebetulan. Enggak, itu semuanya tetap atas izin Allah, by design Allah. Dia bilang gitu. Dan kenapa dia percaya evolusi? Karena semua ciptaan Allah tuh emang selalu berproses. Kita melahir dari janin. Iya benar. Jadi apa? Selalu ada prosesnya kan, kayak jadi varian Ornella atau gitu. Allah bilang Allah menciptakan dengan kun fayakun misalnya. Jadi maka jadi, tapi tetap ada prosesnya. Apa prosesnya? Allah bilang Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Message pertamanya dari Nabi Adam dalam bahasa apa ya? Apanya? Message pertama Nabi Adam. Bagus. Ini bagus. Lu nanya bagus banget serius. Tadi aku mau pertanyaan itu, dia ngomong sama manusia purba pakai bahasa apa? Jadi aku pernah banget untuk ketika nanya bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Adam pertama. Di dalam dunia sains disebut dengan proto language. Apa itu? Dari proto language. Nah, masalahnya sains saja nggak bisa menemukan apa itu proto language. Karena terlalu awal gitu maksudnya. Seperti kata yang pernah kita diskusi sama dokter kan. Dokternya bilang bahwa ada ini yang saya pelajari baru scratch padahal ilmunya banyak banget. Tapi dia bilang yang kita nggak tahu itu kita udah nggak bisa bayangin. Dan itu berlaku pada semuanya loh. Lu contoh gini ya. Ini age of exploration kan sudah lewat nih. Benar. Sedangkan sudah age of information kan. Tapi lu tahu nggak sih kita baru eksplorasi berapa persen daripada laut? Iya. Benar. Not even 1% ya. Not even 1% loh kita bisa eksplorasi. Sangat minority lah. Sangat minority kan ya. Nah lu bisa bayangin ya. Contoh ya, misalnya ada bahasa Indo-Eropa. Ada bahasa misalnya kayak apa lagi? Misalnya bahasa kayak Jermanik. Ada bahasa Anglo-Saxon atau Anglo apa aku lupa gitu kan ya. Anglo-Eropa atau apa segala macam. Nah, dan semua ini bahasa-bahasanya adalah bahasa besar banget sebenarnya. Besar banget. Tapi kalau kita runut-runut lagi, itu kalau dikumpul jadi satu, mereka cuma bisa bilang ini adalah proto language. Bahasa dari semua bahasa. Iya, tapi aku nggak tahu. Tapi walaupun aku nggak tahu, kita bisa katakan bahwasanya dia sudah mengajarkan bahasa manusia dari awal. Dari awal. Nabi Adam. Iya, karena itu yang termasuk yang jadi perlu kita kasih tahu dulu supaya orang nggak salah paham tentang tahun-tahun tadi. Semua tebakan dan yang tadi Koi berikan tuh bukan tahunnya tapi logikanya yang diberikan. Logika bahwa saya bisa jadi ada manusia sebelum Adam atau Adam pertama tapi kita tarik jauh muncul dan segala macam apapun ya. Tapi dari titik itu adalah ketika dia menyampaikan bahasa kepada manusia itu memang sudah bahasa manusia. Kenapa kita bisa tahu itu adalah bahasa manusia? Karena di dalam Al-Quran Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya. Berarti itu sudah bahasa manusia. Berarti bisa kita katakan ketika Nabi Adam turun ya, manusia purba lain masih. Betul. Nabi Adam tidak seperti itu. Betul. Nabi Adam dan Hawa sudah langsung berkomunikasi. Dan lu tahu polanya apa? Polanya ketika orang-orang membahas tentang manusia purba dan manusia enggak itu. Manusia purba dan Homo sapiens sapiens atau bisa dikatakan Homo sapiens modern adalah kemampuan berbahasa kompleks. Oh, bisa multi language. Bukan multi language. Jadi language aja. Mulutnya tuh tidak sekedar keluar bunyi-bunyian. Iya, bukan.
Jadi otaknya itu, tadi kan kita bicara otak ya. Dari segi volume otak itu tidak memungkinkan bagi manusia purba yang Homo sapiens awal itu tidak memungkinkan mereka untuk bisa berbahasa kompleks, alias tidak bisa terus-menerus untuk menyelesaikan permasalahan kompleks atau tidak bisa berpikir kompleks karena orang berpikir dengan bahasa. Nah ini bagus banget, gue pengen tes nih, Lihat ya, gue pengen tes. Lu bisa nggak mikir dengan bahasa? Ini kuncinya nih. Lihat ya, duren. Kebayang? Iya. Tulisan DUREN atau gambar durennya? Gambar durennya. Bagus. Itu namanya Jadi aku ngomong duren, jadinya di sana kan di kepala lu jadi Barang durian. komputer. Oke, sekarang coba ya. Turah. Hah? Turah. Hah kan? Artinya lu nggak bisa mikir. Enggak tahu, enggak kebayang apa-apa. Oke, turah nggak ada bayang apa-apa ya. Turah itu adalah cap stempelnya Usmani. Bahasa tahun berapa? Nah, kalau lu gua tunjukin lu pasti bisa mikir. Tapi selama gua nggak nunjukin turah itu apa lu nggak bisa. Nah itu artinya adalah manusia tuh berpikir dengan bahasa. Iya. Semakin bagus bahasa lu, semakin lu mikir. Iya. Nabi Adam sama Allah bahasa apa ya? Bagus. Itu yang kita nggak tahu. Proto language. Itu kan dari proto language juga ya. Wow. Kita tidak tahu. Oke, pertanyaan terakhir boleh nggak? Ya terakhir. Boleh pertanyaan terakhir nggak? Ini terakhir. Boleh nggak? Boleh. Gua yang bacain boleh nggak? Oh, kamu, Soalnya mau porsi gue ngomong dikit banget di Yaudah, podcast ini. boleh. Iya episode ini lu kayak dikit ya? banget. Kayak paling dikit ya nih Ray, lu Ray. Ini paling dikit gue. Tapi gini ya, guys, gue minta izin, jangan bully gue. Karena bukan mau gua ngomong terus, tapi kalau dia nggak ngomong, kita sebagai orang yang tidak suka dead air, Iya, kita harus. Oh, ini udah saatnya masuk nih. ya harusnya lu yang ngomong banyak. Ya udah, saya boleh nggak Fer? Boleh. Boleh ya. Udah kayak Gila dia kayak bos banget nih. bener-bener kayak bos banget. Ya boleh. Enggak ya, kalian jangan mendoktrin kayak gitu ah. Emang kayak gitu kelihatan. Ngomong ya udah oke nih ya. Yuk, ajar Ray. Bagus nih. Apakah mujizat itu benar-benar terjadi? Apakah hanya kiasan saja? Misalnya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, itu kan melanggar hukum fisika dan alam. Dan betul-betul tidak ada bukti ilmiahnya kalau hal itu pernah terjadi. Apakah boleh kita tidak percaya mujizat? Oke. Jadi gini ya Junedi. Lucu banget. Ya. Kalau andaikan sesuatu itu masih tunduk pada hukum fisika dan tunduk pada hukum biologi atau tunduk pada hukum matematika, itu berarti bukan mujizat Junaidi. Iya. Gitu. Iya. Jadi justru dikata mujizat apa tadi? Di luar lu? akal, di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan khairul adah. Artinya di atas di atas terus kemudian yang namanya di atas khariqul adah, sorry. Jadi dia di atas daripada semua yang rumus. Jadi itu sih singkatnya. Lu mau nambahin? Tapi berarti tadi yang Rasulullah tuh kan ya mujizat utamanya kan sebenarnya udah Al-Quran kita bilang kan. Cuma emang ada beberapa kali kayak yang belah bulan, keluar air tadi. Berarti itu bener-bener antara udah urgent atau kayak oh ini orang nih udah kebangetan nih ngebantah gue atau merendahkan gue, mungkin saatnya gue flexing untuk menunjukkan kalau Allah itu ada. Bagus banget lagi. Flexing. Tahu nggak? Aku tuh perlu waktu lama untuk menyadari di dalam Al-Quran itu setiap kali ada perform mukjizat itu berarti Allah pengen ngasih tahu orang satu hal yang dia pengen orang itu tahu, yang kalau dia nggak yakin setelah itu Allah akan azab lebih keras. Iya. Itu benar. Jadi mujizat ini khariqul adah ya, artinya menyelisih daripada kebiasaan. Nah maka kalau biasa-biasa aja kan bukan mujizat. Berarti kalau Allah sudah menyelisihi kebiasaan, berarti kalau kamu tidak beriman setelah itu, kamu lebih parah lagi diazab. Karena udah dikasih lihat sesuatu yang segitu besarnya, segitu mustahilnya terjadi, terus enggak, tapi kita tetap nggak percaya. Nah, itu karena azab lebih keras. Itu kejadian pada Nabi Isa, Yesus. Kenapa? Yesus itu pernah diminta sama orang-orangnya, minta makan dong. Yesus bilang gini, oke, aku akan mintain makan. Tapi kalau kalian gak beriman setelah ini, Allah akan azab kalian lebih keras. Gimana? Mereka bilang, iya oke. Turun tuh makanan dari langit. Nah itu baru turun dari langit beneran. Mujizat itu khusus untuk para nabi? Khusus untuk para nabi dan rasul. Dajjal? Bukan dong. Itulah namanya, lu tahu arti Dajjal? Bagus. Dajjal itu ngelakuin sulap, trik. Tipu muslihat. Tapi dia benar-benar bisa kan kayak menciptakan makanan out of thin air untuk memberi makan orang atau enggak? Oke, coba lihat ya. Nah, di titik ini aku lebih percaya kiasan.
Karena gini ceritanya, kalau dia melakukan mujizat berarti kan cuma untuk nabi ya. Tapi kan kenapa namanya Dajjal? Karena Dajjal literally artinya adalah penipu, mischief, itu kan ya. Nah, aku pikir gini ya, coba lu bayangin ya, sekarang AI ini kan ngeri banget nih. Iya. Penipuan tuh gila-gilaan loh. Ya, Coba bayangin ya, ada orang bisa nelpon aku face call, video call. Ini orangnya beneran kelihatan beneran kan. Yap. Ini Raymond, suaranya suara lu, wajahnya wajah lu. Alasan apa gua nggak percaya? Ya. Itu baru sekarang lo face call atau video call. Lu bisa kebayang nggak sih nanti? Ya. Paham gak sih maksudnya? Contoh ya, kalau Ready Player One itu beneran jadi. Iya. Kalau bener tadi yang dokter bilang bahwasannya kita bisa dikenali lewat sistem-sistem saraf, bukannya itu lebih ngeri lagi. Yes. Iya. Kita hidup nggak tahu loh antara kenyataan sama terus kemudian apa namanya Udah atau rancu simulakra. akhirnya. Kita nggak tahu loh. Nah itu menurutku dia di titik itu tuh. Oh, berarti tertera di Al-Quran bahwa beliau tidak bisa melakukan mujizat Enggak. yang sebenarnya. Nggak Iya. kata Yang kata Dajjal Allah dia bohong. Oh. Dia cuma bohong. Eksklusif untuk para nabi dan rasulullah. Gimana kalau Dajjal kayak gini? Lu lagi lapar, lu mau kenyang nggak? Nih masuk ke tempat gua di matrixin gitu, masuk ke satu alat, terus kemudian kita di sana merasa kenyang. Ternyata bukan real world ya. Ternyata Iya, bisa jadi sih itu. Karena kan ya itu acuannya kan dia fitnah, dia bohong gitu aja kan. iya betul. Kan Tapi- bukan yang asli. Gue ingat yang Ustadz Felix tadi yang bilang mukjizat yang Nabi Isa itu. Iya. Tadi gue ketawa kenapa gue jadi keinget ini yang Nabi Isa mau ngebangkitin orang mati kan di Iya. depan Bani Israel Iya kan. betul. Terus ditanya. Terus ditanya-tanya, terus akhirnya bukan jadi percaya, bukan jadi apa, malah pengen diajak pulang orang yang bangkit matinya sama Bani Israel. Kita mau ngobrol lagi nih, ayo ikut. Iya. Gue nggak tau, gue ngebayanginnya lucu aja anjir. Oh, itu orang yang beneran udah mati atau mati suri? Sudah mati. Sudah mati beneran. Bahkan anak Nabi itu kan. Iya. Siapa deh? Apa namanya? Lupa gua. Iya. Ini Sam. Berarti iya, dia ditarik dari neraka terus Enggak dibangkitin. di dalam kubur kan masih nunggu. Iya kan gak, Kota ingat nggak? neraka. Di Islam Maksudnya di belum ada nih. Heeh. Oh, berarti Surga dia di neraka. alam baka. Barzakh ya. Barzakh. Iya. Jadi dia di alam barza terus ditarik kembali. Iya. Berarti dia bisa menceritakan apa aja yang di dalam alam barza. That's right. Bisa. Oh, jadi surat tentang alam barza dari dia. Apa? Enggak juga. Enggak juga. Enggak ada surat tentang alam barzah sih. Tapi gini, tahu nggak di alam baka itu apa? Itu kayak film-film dulu. Pergi kau ke alam baka gitu Iya, kan. tuh, terus udah tuh nunggu aja ngumpul. Betul. Oh, baru mati ya? Udah sini aja kamu mati jadi gitu aja. Tapi Nabi Adam itu mukjizatnya apa? Nabi Adam nggak perlu mujizat kan? Terus Untuk apa mujizat? katanya Nabi ada mukjizat. Berbahasa Gini, nggak sih? Hitungannya Tunggu. enggak juga. Mukjizat kan tadi udah kita obrolin. Iya, Mukjizat kalau itu ada orang- ada untuk membuktikan ke orang-orang yang udah sangat ingkar. Kalau dia nggak skizo kan? Gimana Nabi Adam pengen ngebuktiin ke siapa? Iya, orang Kan baik-baik beliau semua. turun cuma berdua sama Hawa. Itu juga Iya. kepisah dulu lagi awalnya. Ya, Mau ngebuktiin ke siapa? Pengen aja. Enggak Iya. gini Kayak kan keren kan bisa ada Kayak super power. Kalau lu sudah pasti sudah dibilang nabi, ngapain lu buktiin ke siapa? Iya. Orang belum ada yang sesat juga. Ini mungkin last question. Yang ini bagus. Monggo coba lu aja. Udah. Apakah karoma itu benar-benar ada? Misalkan klaim seseorang bisa terbang ke Mekah atau memiliki kemampuan luar biasa. Bagaimana membedakan karoma, mitos dan manipulasi? Oke. Saya korban gus-gusan. Maaf. Kasian, aduh. Wop. Izin. Kita mencoba aja. Silakan Ray dijawab. Ray punya jawaban bagus tentang karomah. Kurang ngerti konteksnya. Lanjut dulu Ustadz Koi dulu. Oke. Karomah itu sebenarnya kan sesuatu yang seperti mukjizat. Iya. Tapi mungkin dianggap kan dengan dia bilang dia korban, berarti kan ada orang mengaku sekarang dia punya mukjizat, dia punya Yap. karomah. Iya. Kuncinya satu, Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi Muhammad. Iya. Setelah itu selesai, nggak ada orang yang punya mukjizat, karomah atau apapun itu. Hmm. Jadi kalau ada orang yang ngaku, ya udah Ya. pasti palsu. Gua tambahin. Yang dimaksud dengan tadi sama Koi adalah mujizat. Kalau karomah itu ada sih sebenarnya. Ya, Oh, karomah karomah beda, itu karomah bukan ada. mujizat, Karomah beda. tapi Iya. biasa disamakan dengan mujizat. Disamakan. gitu ya. Nah itu Oh, tadi. itu yang mujizat berarti yang itu gua. aku mau garis bawahi kata-kata Koi karena orang zaman sekarang memang betul kata Koi. Karomah itu sudah sama kayak Iya, mujizat. tapi jadi gitu dianggapnya Jadi gitu. mukjizat kan. Karomah Contoh itu ya. apa? Contoh kayak gini nih. Gue ceritain ya. Ada orang bilang gini. Farhan nanya. Kamu nggak sholat? Ustadz Ferry udah sholat tuh. Dia bilang. Gue udah sholat. Loh kapan? Kita bareng-bareng. Tadi pas gue gini, Gue di Mekah. wah, dia menganggap diri dia bisa push ke Mekah dulu. Betul.
Tapi fisiknya di sini. Kamu tuh masih orang biasa nggak ngerti kamu. Itu karomah. Oh, karoma itu ada. Iya, karena bukan. Jadi aku ceritain dulu karomah versi orang Indonesia. Iya, Versi orang Indo. Orang Indonesia mohon maaf. Orang Indonesia tuh mohon maaf ya. Kebanyakan orang-orang itu adalah pendidikannya masih kurang. Iya. Sehingga yang mereka sukai adalah kayak lu. Cerita-cerita goib. Tahu kan misalnya contohnya kayak gini ya, misalnya kayak kebel itu karomah. Bisa sholat ke Mekah itu karomah. Iya. Membelah diri itu karomah. Ngasih paspor ke malaikat. Nah, karomah. Terus bisa prediksi masa depan, karomah. Karoma, definisi karoma sendiri itu apa? Secara literal, secara bahasa, karomah itu artinya apa? Karomah asal katanya adalah karim artinya mulia, kemuliaan pada seseorang. Oh. Karomah atau dalam bahasanya keramat itu dari kata karomah. Dan di dalam Al-Quran ada tertulis ada beberapa orang bisa karomah. Enggak, Berarti itu udah pasti palsu. bukan. Enggak juga begitu. Artinya gini, Al-Quran memberikan bahwasanya Allah itu memberikan kepada orang-orang tertentu adalah semacam kayak karomah kata-katanya. Jadi contoh kayak yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah pada seseorang. Nah, karomah ini juga sering disebut ilmu hikmah. Jadi bisa dikatakan supaya tidak disalahkan dengan karomah versi orang Indonesia ya. Jadi Allah tuh bisa memberikan orang keutamaan. Itu bahasanya keutamaan. Allah itu bisa memberikan orang keutamaan, tapi tidak dieksploitasi seperti kata Koi tadi. Iya. Jadi orang tiba-tiba bilang kenapa nggak sholat? Gue di Mekah. Oh ya, karoma yang benar kayak gimana? Nah, karomah yang benar adalah yang aku bilang sama Raymond. Guruku bilang al istiqomah khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah atau konsisten itu adalah karomah tertinggi di antara ribuan karomah yang lain. Nice. Oh. Contohnya 1000 lagi, karomah nggak sih? iya 1000 karomah lebih tinggi daripada 1000 karomah. Contohnya lagi misalnya, ada orang yang somehow ketika dia doa itu terkabul, maka orang pengen minta doa sama dia kan. Itu karoma. Nah itu salah satu karomah misalnya. Atau karomahnya ya, aku sering ngeliat karomah salah satu adalah apa? Kalau aku ngeliat ada orang anaknya baik semua, itu orang karomah tuh. Oke. Oke. Aku contoh ya, Bunda Raymond itu bisa jadi punya karomah tuh, Iya. karena anaknya baik. Bukan Raymond atau? Bukan Raymond sih. Tapi Iya. itu dia Fer, masalahnya di orang kita karomah itu seperti Mukjizat pertanyaan ya tadi dibuat. dibilangnya kan Goib. bisa terbang ke Mekah, Iya. terus bisa apa ya, pokoknya dia punya kemampuan-kemampuan yang Bisa seperti ngidupin mukjizat. orang mati. Oke. Maka akhirnya pengertian di orang kita, oh karomah tuh mukjizat karena Iya. orang yang ngaku karomah Itu. ngaku punya karomah selalu nganggapnya Oke. saya bisa terbang, selalu gitu-gitu kan. Iya, Berarti Padahal kalau- beda. Nah, kalau yang seperti itu udah pasti palsu karena udah nggak ada lagi yang mendapatkan mukjizat manusia. Mungkin Pertama ya kalau lu mau nyari keramat, lu mau tahu nggak yang sudah pasti keramat atau karomah? Tahu nggak siapa? Ibu lu. Iya. Itu udah pasti keramat tuh. Karomah tuh udah pasti. Maka minta doa ke ibu itu jauh lebih bagus daripada minta doa ke ustadz. wow. Oke. Dah. Oke. Cukup kan? ya. Mantap. Side questnya ditahan dulu ya. Ya. Kita Oh, jadiin ibu main kuatin. quest. Tuh, Oke, baru udah. aja diomongin, baru Jadi aja diomongin. jangan lupa Lucu banget. Jangan lupa kita ada acara di Makassar, Escape Goes to Makassar tanggal 3 Mei di Balai Manunggal. Jangan lupa. Jangan lupa terus follow @.escape. Buat kirim pertanyaan juga bisa klik link di bio. Dan coba komen kemana lagi kita akan pergi. Yes. Surabaya. Terima kasih. Oke. Bye-bye. See you guys.